Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwani fisabilillah, kali ini kita akan mengadakan lagi diskusi ya, selalu saja, dan kali ini pasangannya adalah dari pihak muslim pasangan cetar cadas, yaitu pasangan master, melawan dari pihak Kristen pasangan mastur tapi tidak basi. Master versus mastur. Pak Antonius dengan Pak Pras versus dengan Pak Desugi dengan Bang Zuma. Wah, Pak Desugi dengan Bang Zuma. Aku baru pertama kali ini ngelihat Bang Zuma featuring Pak Desugi. Mungkin kalau pernah, aku lupa. Tapi setahu aku baru ini ya. Jadi sayang untuk dilewatkan, guys. Baiklah, kali ini temanya adalah apa tadi ya? Tentang kitab suci dan ketuhanan ya, koreksi kalau aku salah. Cantik. Bener ya? Umi, cantik. Ya, siap. Jadi temanya ada kitab suci dan ketuhanan. Oke. Dan kita tahu sendiri kalau Pak Antonius dengan Pak Pras ini adalah mereka satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi bagaimana jalan diskusinya? Mari kita simak. Dan aku mau tanya dulu kepada kedua narasumber, keempat narasumber maksudnya. Siapa yang mau opening statement duluan nih? Selama 6 menit. Boleh, dibagi dua waktunya. Tamu dulu atau pihak tuan rumah? Silahkan tamu dulu lah. Oke. Baiklah, sepertinya tuan rumah mempersilahkan kepada tamu untuk menyampaikan opening statementnya selama 6 menit dibagi dua waktunya. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Pras dan Pak Antonius. Go. Ya, selamat malam. Malam ini kita akan bicara tentang ketuhanan dan kitab suci. Judulnya agak sedikit ini ya. Maksudnya begini, kita melihat bahwa di dunia ini ada, kalau dibagi berdasarkan jenisnya, berdasarkan pernyataan Nabi dan Rasulnya atau pendiri agamanya, saya melihat ada 3 jenis ya. Satu adalah antroposentris, di mana pendiri agamanya tidak mengatakan ada Tuhan dan ada makhluk-makhluk goib atau sorgawi yang berbicara kepada mereka. Tetapi mereka melakukan pencarian dan kita lihat itu Siddhartha Gautama melalui Budanya dan Konghucu dan sebagainya ya. Yang jenis itu kita masukkan ke dalam jenis antroposentris ya, manusia menjadi pusat untuk mencari Allah. Biasanya yang agama yang demikian itu Allahnya sekali, kalau mereka bicara Allah tuh hampir dekat-dekat sama alam gitu. Jadi Allah, alam, dan Allahnya itu biasanya impersonal ya, karena memang tidak ada pernyataan dari Allahnya itu sendiri ya. Cuman mereka memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang luar biasa di sana. Saya juga nggak ngerti, karena saya juga nggak ngedalamin. Kemudian kedua, ada agama yang menyatakan bahwa Allah yang mewahyukan gitu ya. Baik itu bagaimana caranya, melalui mimpi lah, atau penglihatan langsung lah, atau penampakan lah, atau melalui malaikat lah. Tetapi center daripada pusat daripada pengwahyuan itu adalah dari Allah gitu. Nah, agama yang demikian kita lihat kemungkinannya 2 ya, benar atau bohong gitu ya. Karena kan nabinya ngomong begitu, sedangkan kitanya nggak ngelihat gitu ya. Jadi kan kemungkinannya cuma 2, benar atau bohong gitu ya. Nah itu yang kita yang harus periksa. Tetapi kemudian saya lihat, selama ini saya lihat dari pengakuan teman-teman Muslim, sorry ya Pak Suma, saya melihat bahwa ternyata pengakuan dari kalian itu mengatakan bahwa melalui Jibril gitu. Makanya saya berpikir bahwa ini harus dibagi lagi, yaitu ada teosentris, ada angelosentris. Jadi malaikat menjadi pusat, menyatakan itu adalah dari Allah gitu ya. Malaikatnya yang ngomong bahwa itu dari Allah. Benar atau enggak, ada 2 kemungkinan juga ya. Mungkin malaikatnya bohong, atau malaikatnya benar gitu kan. Kita secara objektif kan begitu, mengenai percaya bahwa itu benar atau enggak itu kan urusan lain ya. Tetapi dari sisi luar kita lihat
ada dua kemungkinan, benar atau bohong gitu. Lalu angelnya ke nabinya pun juga ada dua, bisa jadi benar, bisa jadi bohong, sama dengan yang teosentris ya. Tetapi kalau benar, maka kita perlu hati-hati karena itu adalah beneran dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau Tuhan yang mewahyukan, hati-hati gitu ya. Kalau manusia yang mencari-cari, belum tentu ya. Kemudian kita lihat jenis wahyu. Wahyu itu ada dua, satu wahyu umum, yaitu melalui ciptaan. Allah sudah memperlihatkan kepada kita dan kita tidak dapat berdalih bahwa alam ini diciptakan pasti ada penciptanya gitu. Kelihatan dari semuanya itu ada penciptanya. Tetapi kita lihat ada lagi yang di dalam teosentris dan angelosentris ini kalau menurut saya ada wahyu khusus gitu ya. Nah di dalam teosentris, kalau di dalam Kristen itu pernyataannya ada dua yang khusus ini, yaitu pernyataan Allah dalam wujud ciptaan, yaitu melalui teofani di dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Dan selanjutnya setelah Yesus Kristus juga dikenyatakan bahwa memberikan rohnya kepada para rasul dan para nabi, bahkan orang yang percaya gitu ya. Jadi ada pernyataan Allah secara khusus. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Allah melalui firman yang tertulis gitu. Tuhan menghendaki nabi dan rasulnya menuliskan pengajaran apa yang akan Allah sampaikan kepada manusia ya. Di dalam Alkitab jelas bahwa pernyataan ini ada dengan jelas ya. Hebrew pasal 1 ayat 1 dikatakan sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabinya. Di Hebrew pasal 1 ayat 2 dikatakan pada zaman akhir ia telah berbicara dengan perantaran anaknya. Perantaran anaknya siapa ini? Yaitu Yesus Kristus. Pada waktu dia datang ke bumi, dia mengatakan bahwa semua firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan di dalam kebangkitannya dia mengatakan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4 dikatakan apa yang telah kami lihat oleh rasulnya itu dituliskannya. Jadi ada dua cara penyampaian ya. Kemudian di perjanjian lama juga jelas yang teosentris sih nabi-nabinya itu mendapatkan penampakan Allah yang kita bilang dengan teofani gitu. Ada utusan Allah dalam bentuk manusia atau dalam bentuk malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah Allah gitu dan dia berfirman gitu. Dan kemudian ada juga yang baik melalui penglihatan maupun melalui mimpi gitu ya. Tetapi jelas di dalam Alkitab yang bersifat teosentris itu nabinya jelas berkata berfirmanlah Allah gitu. Dari Genesis 1 ayat 3 aja udah dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi kemungkinannya cuma dua, benar atau bohong nih. Musa ini benar atau bohong. Kemudian sampai Maliaki juga kita lihat. Dia mengatakan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki, dia menyebut dirinya sendiri ya. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Kemudian dia mengatakan demikianlah firman Tuhan. Dan itu para nabi-nabi semua begitu kalau kita buka kitab-kitabnya ya. Kemudian kita lihat bahkan Daud pun yang adalah raja, dia mengatakan perkataan Daud yang terakhir, roh Tuhan habis waktunya habis, firman-Nya ada di lidah. Oke, waktunya habis. Terima kasih buat tim Kristen dari Pak Pras dan aku bingung tadi suaranya Pak Pras sama Pak Antonius yang mana duluan, sama aja kayaknya suaranya ya. Telinga aku lagi rusak ya. Oke. Dan sekarang time-nya buat tim Muslim diwakili oleh Bang Zuma dan juga Pak Desugi. Waktu dan tempat silakan mulai dari sekarang. Go. Monggo Aki Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara terkait dengan suci, artinya kita harus memahami kata suci ini dulu. Kata suci ini berarti murni dari pencipta langit dan bumi, tidak bisa ternoda oleh apapun. Oleh karena itu, yang dimaksud suci di sini sudah pasti bukan perkataan manusia. Kalau dia perkataan manusia, jatuhnya kepada terjemahan. Tapi kitab suci itu wajib hukumnya adalah kalam yang diterima oleh Nabi dalam bahasa yang diwahyukan oleh pencipta. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'ainihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi dikatakan Al-Quran, celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Ya, meski kitab itu kemudian mereka sebut dengan kitabullah, kitab dari Allah.
Akan tetapi fakta daripada yang ada di lapangan itu bukanlah kemudian dari Allah melalui tangan mereka sendiri. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Allah menerangkan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 97 ya, maaf yang tadi itu 79. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril. Jadi di sini ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada baginda Rasulullah, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Yang kemudian menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kalbu beliau dengan izin Allah. Nah, kenapa dikatakan Jibril? Karena lebih dulu Allah menerangkan di dalam surah An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus. Jadi yang dikatakan Jibril itu adalah Ruh Kudus, mir rabbika, dari Tuhan, bil haqq, dengan kebenaran. Jadi Al-Quranul Karim itu tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga poin-poin yang mencakup pengajaran itu kemudian diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan dari hasil penyelidikan, melainkan dari hasil pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Roh Kudus yang kemudian umat Islam kenal dengan malaikat Jibril. Nah, isi Al-Quran itu adalah menantang siapapun. Bahkan Allah mengatakan, wahai manusia yang meragukan Al-Quran, berkumpullah bersama dengan makhluk-makhluk yang lain, kumpulkan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Buatlah semisal Al-Quran apabila kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Sekira begitu sementara, akhi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya sangat menarik ya. Karena dua bidang ini ya, ketuhanan dan kitab suci ini merupakan dasar dari sebuah agama. Bagaimana agama itu bisa dikatakan benar kalau dasarnya saja belum benar. Nah, lalu mengenai kitab suci jelas kita tidak bisa hanya berdasarkan katanya manusia, tetapi harus ada pengakuan langsung dari Tuhan itu sendiri, karena dialah yang berfirman di dalam kitab suci itu, sehingga tidak bisa katanya-katanya, harus ada legitimasi dari Tuhan. Nah, jelas kalau di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 9, di situ dikatakan langsung artinya saja, kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang senantiasa menjaganya. Apakah benar ini Allah yang berfirman? Kemudian Allah menyatakan dirinya, apabila kamu masih ragu terhadap Al-Quran, Allah memberi tantangan kepada manusia, ya, tumfiroi bimimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buat satu surah saja. Jika kamu benar, ajalah semua penolong-penolongmu selain Allah. Ya, jika kamu benar, buatlah. Ternyata alhamdulillah sudah 1400 tahun tidak ada seorang pun yang bisa membuat satu ayat semacam Al-Quran. Ini bukti, pengakuan ada, bukti ada. Lalu mengenai ketuhanan, Allah sendiri juga mengkonfirmasi di dalam surah Toha, Innani anallah, aku ini Allah. Kemudian Allah menerangkan bagaimana Allah yang sebenarnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat bergantung segala makhluk, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Jelas sekali konsep di dalam Islam. Allah mengkonfirmasi, Allah membuktikan, Allah memberitahu dirinya Tuhan, Allah juga memberitahu ciri-cirinya seperti apa. Begitu, terima kasih, itu saja sampaikan. Oke, itu dia sesi pertama saling menanggapi dan kemudian dilanjut ditanggapi juga oleh dari pihak Kristen. Waktu dan tempat silakan dimulai, Pak Antoni. Sebentar, ini berapa menit? Masih sama kan? Sorry, kita pakai waktu TikTok ya. Waktu ini tadi kan 45 menit bukan? Iya, kalau nggak salah. Oke, sorry, waktunya diganti. Nah, jadi belum. Ya? Mestinya 45 menit itu setelah 4 set dari 6 menit 6 plus 2. Oke. Ini 2 menit tanya, 6 menit jawab. Ya, ini belum battle ya, belum, bukan TikTok. Ini masih lanjut. pertanyaan dijawab.
Silakan Siap, siap. langsung Lanjut, tanggapi saja Pak Antonius dan Pak Pras. Pras, silakan Pras. Pertanyaan saya ya, tadi Allah tidak beranak dan diperanakan itu menuju kepada siapa tuh? Karena kalau Allah adalah pencipta diri, jelas bukan beranak dan diperanakan gitu. Kenapa harus ada kata-kata itu? Gitu. Pertama, yang kedua, katanya disuruh coba bikin semisal gitu. Kemudian saya tanya, di mana yang bisa ditunjukkan ayat yang menunjukkan sebuah spesial sehingga itu tidak mungkin manusia membuat hal itu gitu, mengatakan hal seperti itu gitu. Karena manusia itu kan punya world view. Nah, dari world view-nya dia, pikirannya dia, mendengarkan segala sesuatu, bisa timbul pembicaraan itu. Di mana yang membuktikan bahwa hal itu tidak mungkin dari manusia. Boleh ditunjukkan di bagian mana gitu. Kespesialannya di mana? Oke. Iya. Dua itu aja. Ya, saya ini aja memperkuat apa yang ditanyakan Pak Pras mengenai tantangan bahwa tidak ada orang yang bisa membuat ayat-ayat atau kitab seperti Al-Quran. Nah, di sini saya agak nggak jelas ya, agak kabur, bukan agak kabur, malah benar-benar nggak jelas gitu. Karena kalau misalnya dikatakan tidak bisa atau tidak ada, itu parameternya apa gitu? Ya, parameter bahwa nggak mungkin dalam hal apa? Misalnya dalam hal keindahan. Nah, kalau dalam hal keindahan tuh parameternya gimana? Terus siapa yang mengukurnya? Karena kan yang ngukur itu kan kita harus ada patokan gitu loh, patokan yang bisa diterima oleh semua berbagai pihak. Ya, contohnya udah pernah ada orang yang menerbitkan buku yang disebut dengan The True Furqan. Ya, The True Furqan ini diklaim ya bisa menandingi gitu loh kitab suci Quran. Ya, kita tahu ya, orang menganggap tuh kitab suci palsu, tapi orang yang menampilkan itu sudah ada gitu. Nah, kalau misalnya itu dibilang tidak sama, bukan tandingan, nah jurinya siapa begitu, terus parameternya apa? Nah, ini Ya, di sini nggak jelas gitu loh parameternya. Ini udah selesai, ini cuma 2 menit harusnya. Oh gitu ya, 2 menit ya. Ini 2 menit. Ini 2 menit, Bu. Kita cuma nanya, kita nggak debat di sini. Sebentar. Nanti- Mestinya kita ada 6 menit lagi, Pras. Enggak, yang 6 menit dia, yang 6 menit Enggak jawab dong, dia, enggak. nanti dia nanya kita 2 menit, kemudian jawab, nanti baru yang perdebatannya kita di TikTok-nya. Gitu ya? Enggak, mestinya 6+2, tetap 6+2, Pras. Mestinya tadi kita 6 menit dulu, baru 2 menit bertanya, begitu. Jadi 6 menitnya itu kamu bisa pakai. Kok itu kan pakai waktu ini kan tadi aku dengar, sorry ya, tadi di awal tuh cuman closing opening statementnya doang yang nggak pakai waktu ini catur. Terus yang waktu catur, makanya aku bingung kenapa 6 menit. 6 menit kalau memang udah masuk ke sesi bertanya dan jawab. Iya, 2 menit 6 menit, Bro. Makanya Jadi pakai kita waktu nih yang nanya cuman 45 ini, itu. Enggak, tadi kita sepakati ada 2 set kali 6 menit untuk pembukaan. Nah, harusnya Kemudian jangan tanya jawab dulu, atuh Pak, kumaha tanya. Enggak, gini. Pembukaan 6 menit, bukan tanya jawab. Nah, kemudian masuk ke 6+2. 6+2 tuh kali 4, jadi 8 kali 4, 32 menit. Nah, 32 menit itu 8 menit itu 6 menit untuk menjawab, 2 menit untuk bertanya. Jadi 4 set total gitu loh. 4 set itu jadi 32 menit. Nah, setelah itu masuk ke 40 kali 2, 80 menit. Nah, habis itu baru closing. Oke, gue nggak ngerti. Oke. Sumpah gue juga gak ngerti, jadinya Pak bingung apa Antoni. Ya, jadi Pak gini, Antoni, sekarang enggak, ini 2 menit cuma 2 pertanyaan. menit aja, bukan 6+2, bukan 2 menit bertanya, 6 menit menjawab Ya, gitu. Jadi oke. simpel. Gitu ya, Ya. udah 2 menit. Ah, Oke ya. Kan gitu tadi. Iya, kalau nggak gitu 2+6 itu bingung. Ya udah deh, nggak Oke. apa-apa. Ya. Iya. Ini membagongin nih. Silakan, Bikin gue pusing dong. Iya. Oke. silakan pihak Mahal Islam bayaran jawab. gue sebagai moderator, jangan bikin pusing. Udah? Oke, sekarang tanggapannya dari Bang Zuma sama Ustadz Sugi ya. Berapa menit? Silakan Bang. 6 6 menit. 6 menit. Oh, 6 menit. 6 menit jawab Tunggu, doang. 6 menit nih nanti berdua atau sendiri-sendiri nih, lupa gue. 2 menit. Berdua. Oke, berdua. Oke, Wow. oke deh. Nanti setelah itu 2 menit bertanya gitu ya. 2 menit baru kamu tanya kita jawab lagi 6 menit gitu. Oke, silakan. Akhi, Ya silakan. ya pertanyaan pertama terkait dengan apa yang kemudian dipertanyakan oleh sahabat kita.
Bagaimana kemudian Allah itu mengatakan tidak memiliki apa tadi, istri atau anak gitu. Anak-anak. Ya anak, ya. Ya, Lam, memiliki anak. apa tuh? Lam yalid wa lam ya, yulad. yulad, Ya. ya. Ini untuk menjawab pernyataan iman orang-orang terdahulu yang mengatakan utusan-utusan Tuhan itu adalah anak Tuhan. Maka di ajaran terakhir, ketika ajarannya datang kepada Musa, kemudian Uzair dianggap sebagai anak, datang kepada Isa, Isa juga dianggap sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah meluruskan semua akidah umatnya yang datang belakangan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa demikian? Karena Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Tuhan itu tidak berkembang biak. Tuhan itu tidak punya silsilah dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Jadi itu membantah konsep agama sebelum Islam. Kemudian waktunya, timernya. Waktu. Kemudian ketika dikatakan bahwa Al-Quranul Karim, kenapa ada tantangan seperti itu dalam Al-Quran? Yang pertama, kitab-kitab terdahulu itu budayanya bukan lisan, bukan tulisan, hilang dia. Gak ada budaya itu kemudian. Nah, sementara Al-Quran, Allah yang mengatakan bahwa dia yang menjaga, dia yang mewahyukan, dia juga yang menjaga. Nah, kaidah-kaidah kemudian yang digunakan untuk menjaga Quran itu tadi, lisan, tulisan. Dan ini tidak dianut oleh kitab-kitab terdahulu, baik lisan maupun tulisan. Itu bisa dibuktikan hari ini. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan, kalau Anda bila lakukan membuat semisal Al-Quran, silakan aja buat. Ada dulu yang pernah mencoba membuat, lalu siapa yang menghafalkan? Itu aja nggak bisa seimbang. Al-Quran, umur 5 tahun pun anak-anak sudah bisa menghafal. Kalau buku-buku yang lain itu susah untuk dihafalkan. Kenapa? Karena itu bukan kalam dari langit. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menantang. Kalau ada yang bisa satu aja menghafal seperti Al-Quran, menghafal Quran, kitab yang dihafal sama Al-Quran, sama seperti Al-Quran, silakan. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada kitab yang kemudian syarat dengan ilmu, silakan buat yang bisa membandingi Al-Quran. Yang ketiga, kalau ada sebuah kitab yang bisa muatannya, bisa dibuktikan kebenarannya ya oleh perkembangan zaman, maka Allah menantang, silakan Anda buat untuk menyaingi Quran. Karena Al-Quran itu konsepnya itu syarat dengan pengetahuan baik yang dulu, masa itu dan masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Belum lagi kaidah-kaidah yang berilmu-ilmu yang berdiri di atasnya untuk mengkaji huruf per huruf. Jadi nggak akan mungkin ada yang bisa menyaingi Al-Quran itu. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi mengenai pertama pertanyaan Allah itu tidak beranak, itu awalnya memang mengacu kepada orang-orang Quraisy ya yang menganggap bahwa Allah itu punya anak malaikat. Ya, malaikat itu dikatakan anak Allah. Jadi mengacunya kepada orang Quraisy terdahulu, kemudian bisa juga kepada orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi orang Kristen kan menyangkal bahwa Yesus itu bukan anak Allah dalam arti anak kandung. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya ya, Yohanes 3 ayat 16 itu disebut begotten. Begotten itu tidak ada arti lain kecuali anak kandung atau anak yang dilahirkan. Ya, intinya anak secara biologis, bisa dicek ya, Yohanes 3 ayat 16 yang versi King James. Itu jelas disebut begotten, artinya anak kandung di situ. Nah, lalu mengenai Al-Quran, siapa yang jadi jurinya? Jurinya Al-Quran, standarnya adalah Al-Quran. Makanya di ayat itu dikatakan, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal Al-Quran. Berarti di sini standarnya adalah Al-Quran. Ya, Allah membuat tantangan kepada manusia. Buatlah satu surah saja semisal Al-Quran. Berarti standarnya adalah Al-Quran. Bukan yang lain-lain, bukan Bible, bukan surat-surat buatan manusia, bukan. Dan tentunya dalam
karena Al-Quran itu bahasa Arab, tentu juga dalam bahasa Arab. Begitu ya. Dan alhamdulillah bahwa tantangan Allah ini sudah 1400 tahun tidak pernah terpenuhi. Semuanya gagal ketika orang ingin membuat Al-Quran. Semisal Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab ingin menyontoh Al-Quran. Surat Fil, di situ dikatakan fil, mahwa fil, gajah, apa itu gajah? Ini tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu nama suratnya Al-Fil, surah gajah, tapi dia tidak membicarakan tentang gajah, tapi membicarakan tentang peristiwa ketika Ka'bah itu diserang oleh Raja Abroha yang menggunakan tunggangan gajah atau pasukan bergajah. Begitu. Ya, jadi adakah manusia yang membuat Al-Quran semacam Al-Quran sudah 1400 tahun ini? Ternyata tidak ada sampai sekarang. Terima kasih. Oke, moderator. Oke, sorry, saya terganggu dengan ini. Silakan pihak teman-teman kita Kristen untuk melanjutkan menanggapi. Ini Ya, kita bertanya lah. Oh iya, sorry. Silakan buat pihak Muslim bertanya, nge-lag aku 2 menit dan nanti dijawab juga pihak Kristen 6 menit. Oke, karena tadi saya membawa standar Al-Quran bahwa harus ada legitimasi dari Tuhan itu sendiri. Misalnya Allah ngaku Tuhan, lalu diberi ayatnya Toha misalnya. Nah, adakah Yesus ngaku Tuhan? Itu satu, ya. Atau aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kemudian mengenai kitab suci, adakah legitimasi dari Tuhan itu sendiri bahwa Bible itu adalah firman dari Tuhan? Monggo Akhi Jumah kalau mau ada pertanyaan. Iya. Sahabat tadi menyinggung Ibrani 1 ya, nomor 2, di mana diterangkan Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Nah, anak yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, saya kasih ilustrasi di Yohanes 7 nomor 33 sampai 34 dan juga 36. Bahwa Yesus tidak lama lagi dan tidak akan pernah lagi berbicara dengan orang-orang Israel. Di situ Anda bisa lihat dengan teliti, kalau ada Bible silakan Anda buka. Yohanes 7:33, 34, 36. Yesus mengatakan bahwa tinggal sedikit waktu saja aku akan bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Pertanyaan saya, kalau Paulus mengatakan di dalam Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berfirman melalui Yesus. Kapan Yesus berfirman? Di hadapan Lukas, Markus, Paulus, sehingga tulisannya ini dianggap sebagai perkataan Yesus, sebagai firman Tuhan yang diterima oleh Yesus. Lalu kemudian seakurat mana pemberitaan Paulus yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ditengarai dari ilham Tuhan itu adalah betul melalui perantaraan Yesus, sementara Yesus mengatakan tidak lama lagi engkau melihat aku dan aku tidak akan pernah kamu lihat lagi. Demikian. Oke, Pak Pras dan Pak Antonius bisa ditangkap kira-kira ya pertanyaan dari Bang Zuma juga Pak Desugi ya, dan silakan dijawab. Mau aku yang jawab atau kamu? Kamu dulu boleh. Yang penting waktunya diperhatikan, Pras. Kamu jawab itu dulu deh, si itu mau. Aku jawab yang punyanya si siapa, Suma. Oke, tadi saya nggak ingat pertanyaannya. Oh iya, udah oke. Saya Sebentar. Iya, kamu jawab dulu deh, Pras. Ya, gini, Pak, siapa namanya? Pak, siapa ya namanya? Saya lupa. Pak Desugi. Pak Sugi sama Zuma. Ya, Pak Sugi. Gini, standarnya kalian ya untuk kalian gitu ya. Mengakui Allah berkata pun belum tentu itu adalah dari Allah. Kemudian mengatakan bahwa itu malaikat berkata, malaikatnya mengatakan, sebentar, ya waktu dong, ya udah itu udah jalan. Kemudian mengatakan malaikat dapat dari Allah, malaikatnya benar dapat dari Allah atau tidak juga belum tentu ya. Jadi pengakuan itu belum tentu membuktikan bahwa hal itu adalah demikian, gitu ya.
Nah, kemudian yang kita lihat dari mana? Yaitu dari seluruh pengajaran di dalam kitab sucinya itu gitu ya. Kitab sucinya menyatakan apa? Contohnya nih, saya manusia. Masa saya harus ngomong, Rifa, saya ini manusia ya? Baru ke Rifa, oh iya, kamu manusia ya? Saya catat ya, Pak Pras itu manusia gitu. Nggak perlu gitu ya. Tetapi dari semua yang dinyatakan itu, dari semua saya bicara dengan Rifa ya udah tahu saya manusia. Begitu ngomong-ngomong juga udah tahu ini dan itu ya. Jadi dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Nah, kemudian nggak perlu harus dia mengatakan aku ini Tuhan baru baru tahu gitu ya. Karena ngomong dan ngaku belum tentu itu benar. Nah, kemudian dari apa? Dari semua yang dia perbuat, dan murid-muridnya memang mengajarkan demikian. Jadi kitab suci, orang Kristen memang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Contohnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di dalam Roma pasal 9 ayat 5, Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Banyak, saya nggak perlu jawab semua. Kemudian tentang yang dikatakan oleh siapa? Oleh Yohanes, pasal 7 ayat 33-34. Ya, aku nggak buka ya. Di sana, Yesus memang sudah meninggalkan secara fisik. Tetapi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, 17, 18, dia mengatakan dia akan memberikan Roh Kudus gitu ya. Nah, Roh Kudus itu akan mengajarkan tentang segala sesuatu dan akan mengingatkan apa yang semua kukatakan dan akan memberitahukan kepadamu apa yang akan datang gitu ya. Nah, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Tetapi Yesus juga berkata, aku akan datang kembali kepadamu. Gitu. Melalui apa kembali datang kepadamu? Yaitu kedatangan Roh Kudus itu tagline juga adalah kedatangan Yesus kembali. Dari mana kita tahu? Di dalam ajaran si siapa? Si Paulus di dalam Roma jelas bahwa dia mengatakan bahwa seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kemudian dia mengatakan juga di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 bahwa ujilah dirimu apakah Kristus ada di dalam Ya, kamu. Pras, aku masuk, gitu Pras. Ya, oke, silakan. Ya, jadi pertanyaannya Bang Suma, legitimasi dari Tuhan tentang kitab suci. Jadi begini, kalau misalnya kita lihat dari semua kitab-kitab yang berasal dari Tuhan ya, dari kitab Torah, Mazmur, Zabur dan sebagainya gitu ya, itu tidak pernah ada Tuhan Hasyam berkata, kitab yang akan ditulis oleh Daud ini akan berasal dari aku gitu ya di dalam Mazmur. Begitu juga di dalam kitab Torah. Lalu Tuhan berkata langsung entah dari siapa, ini adalah kitabku, tidak ada pernah seperti itu begitu. Tetapi kita tahu bahwa kitab-kitab itu diilhami oleh Hasyam. Nah, tahu dari mana? Contohnya nabi-nabi banyak mengutip ya berbagai kitab dari kitab Torah dan sebagainya gitu ya. Itu menunjukkan adanya otoritas ilahi. Nah, Yesus pun juga banyak mengutip berbagai ayat-ayat dari kitab Torah, kitab nabi-nabi, dan menyatakannya sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan pernyataan bahwa ada otoritas firman Allah di dalamnya begitu ya. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan harus Tuhan menyatakan gitu lewat surat yang mana gitu. Nah, kemudian kapan Yesus berfirman di hadapan Lukas, Markus, Paulus? Pada saat Yesus, Lukas dan Markus itu adalah salah satu dari 70 murid Yesus gitu ya. Jadi bukan inner circle-nya. Jadi pada saat Yesus bicara, mengajar, nah mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan begitu ya. Nah, kalau Paulus itu tidak perlu mendengar Yesus langsung, dia Roh Kudus yang mengajarkan. Karena seperti yang tadi Pak Pras sampaikan di dalam Yohanes 14 itu dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan melakukan dua hal, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang dikatakan Yesus kepadanya gitu. Nah, Paulus mengajarkan segala sesuatu itu dengan berasal dari Roh Kudus. Oke, saya sambung ya.
Kemudian kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama itu semua dikatakan berfirmanlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Lalu buat apa lagi ngomong bahwa ini benar-benar? Ya udah, itu Tuhan berfirman, nabi-nabinya menyatakan bahwa itu Tuhan berfirman. Kalau Exodus pasal 34 ayat 27 malah mengatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Yeremia pasal 30 ayat 2, firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Waktu dibakar oleh Yoyakin, dia mengatakan, ambillah pula gulungan kitab yang lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Dan itu perkataan Tuhan gitu loh. Jadi kesaksian internalnya, nabinya mengatakan itu firman Tuhan gitu. Datanglah firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Tuhannya langsung ngomong kepada nabinya. Ke timer masih ada? Habis? Oke. Waktunya habis. Ya, habis. Oke, sekarang berarti gantian ya. Pihak Ya. Kristen yang bertanya kepada pihak Muslim. Silakan. Saya dulu, kamu dulu, Pras. Kamu deh. Oke, ya. Jadi pertanyaan saya mengenai hafal menghafal. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Suma sama Ustadz Sugi ya. Kalau misalnya hafal menjadi patokan, maka banyak gitu ya buku yang bisa dihafal. Ya, buku pelajaran anak SD bisa dihafal karena simple begitu ya. Bahkan ada orang Kristen yang menghafal 36 kitab, 40 malah, 40 gitu. Ya, enggak 66, tetapi itu lumayan hebat gitu, bisa menghafal segitu banyak. Ya, saya bisa tunjukin kalau buktinya gitu. Seorang yang bernama Andi menghafal 42 buku dari Bible. Nah, sementara kalau kita baca saya pernah baca itu di hadis Sahih Muslim buku 5, hadis nomor 2286, justru seorang yang bernama sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Musa, itu dia mengalami lupa gitu loh. Ya, jadi ini dipertanyakan standar dari hafal menghafal ini, apakah betul itu sebagai patokan, sebagai parameter, dan parameter yang bisa diuji begitu. Ya, silakan Pras, sementara saya itu dulu. Ya. Kemudian apa kalian nggak berpikir kalau itu Jibril mengatakan dari Tuhan, mana tahu itu dari Jibril saja gitu. Karena kitab yang sebelumnya kan sudah lengkap. Wahyu tentang segala sesuatunya sudah ada, tentang Allah, keselamatan, dosa, hidup kekal. Lalu apakah kalian nggak berpikir bahwa mungkin nggak dari Tuhan nih, tapi Jibril sendiri nih penentang Tuhan nih? Apakah ada kemungkinan itu? Bagaimana menurut kalian? Oke, bisa ditangkap Bang Zuma juga pada Sugi ya. Iya, bisa. Silakan dijawab. Silakan Akhi. Itu Akhi dulu yang masalah hafalan itu silakan ditanggapi. Iya. Saya yang masalah Jibril itu. Baik. Jadi terkait dengan hafalan, itu yang saya katakan tadi, Al-Quran sebagai wahyu memiliki dua metode penyampaian, hafalan, tulisan. Nah, kalau kemudian saya mengatakan tidak ada di atas muka bumi ini selain umat Islam yang mampu menghafal kitab sucinya. Kalau Anda menunjukkan ada Anda yang menghafal, buku apa yang dihafalkan? Itu dulu. Kemudian, apa yang dihafalkan oleh Anda yang Anda maksudkan tadi, apakah itu diteruskan kepada generasi berikutnya untuk dihafal, dan dihafal? Nah, kenapa Al-Quran itu dihafalkan oleh jutaan manusia? Karena adanya daya magnet yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Di mana Al-Quran itu diwahyukan seirama, sejalan dengan fitrah manusia. Manusia membutuhkan Al-Quran. Siapapun itu. Oleh karena itulah kemudian adanya keseimbangan kehidupan di atas muka bumi ini itu karena adanya Al-Quran. Andaikan saja tidak ada Al-Quran, maka saya katakan kehidupan di atas muka bumi ini tidak akan seimbang. Kalau hanya mengandalkan Bible, hanya mengandalkan Torahnya Nabi Musa, itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan jejak. Kita tidak tahu Torahnya Musa yang mana, ya. Pengajaran-pengajaran Yesus juga kita nggak tahu yang mana. Nah, kemudian ketika tadi saudara mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 nomor 26 ya, sedikit saya singgung ya, bahwa orang-orang ini akan mengingatkan perkataan yang pernah dikatakan oleh Yesus.
Sangat disayangkan perkataan-perkataan Yesus itu tidak pernah disampaikan berulang. Hanya bisa disampaikan berulang di dalam Al-Quranul Karim. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Pernyataan-pernyataan Yesus yang Anda tandai dengan warna merah itu hanya ada di dalam Al-Quran kemudian. Tidak ditemukan dalam surah-surah yang lain. Bahkan bertentangan. Apa yang diajarkan oleh Yesus nanti bertentangan itu. Di dalam pengajaran penulisan-penulisan yang bukan warna merah. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan pengajaran Yesus, muatannya itu ketika disampaikan kepada Bani Israel, itu seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang dikatakan pernyataan-pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Berarti pengulangan yang dimaksud oleh Roh Kudus, yang diutus setelah Yesus itu terjadi di dalam Al-Quranul Karim. Yesus mengatakan, aku hanya Nabi. Tidak lebih dari itu. Aku tidak berkata-kata selain daripada apa yang diamanahkan untuk aku katakan. Tidak lebih dari itu. Aku perintahkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak lebih dari itu. Dan itu adalah pengulangan-pengulangan yang dilakukan kemudian yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim melalui Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan yang ada dalam kitab Anda? Sama sekali tidak. Yang dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Di kitab Anda, penulisnya menuliskan bahwa Yesus itulah utusan itu sendiri. Berarti Roh Kudusnya nggak bekerja di para penulis yang ada di dalam Bible, tapi bekerjanya hanya di dalam Al-Quran. Demikian sementara. Oke, saya jawab mengenai pertanyaan Jibril itu diragukan. Apakah benar itu Jibril atau jangan-jangan dari setan? Yang pertama kita informasikan, tidak mungkin setan itu mengenalkan Tuhan yang benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak mungkin setan itu akan memperkenalkan Tuhan itu yang menciptakan manusia. Tidak mungkin. Lalu apakah bisa dibuktikan bahwa Allah itu sang pencipta manusia? Di ayat berikutnya jelas sekali. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, itu dari kata alakoh yang artinya lintah. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu kalau itu bukan dari Tuhan? Padahal saat itu, izinkan saya share ya. Padahal saat itu, padahal saat itu tidak ada artikel apapun yang menerangkan bahwa manusia itu awalnya seperti lintah. Bahkan di dalam kitab suci Kristen, di dalam ayat 10, manusia diciptakan di dalam rahim itu seperti susu, dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Apakah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan? Dan ternyata apa yang dikatakan Al-Quran, ya, dikatakan Al-Quran sesuai sekali. Ini gambarnya. Tercipta manusia itu bentuknya seperti lintah. Ya, khalaqal insana min 'alaq, dari kata alakoh. Anda tulis di dalam Google Translate alakoh. Ya, apa itu alakoh? Itu adalah lintah. Dan ini bukan hanya klaim semata, ini dibenarkan oleh seorang ilmuwan embriologi modern, yaitu Dr. Ketmore. Ya, nah, dari mana Nabi Muhammad ini tahu bahwa manusia itu awalnya seperti lintah kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang disebut alakoh ini belum nampak oleh mata telanjang. Seandainya perut manusia perempuan hamil itu dibedel, ya, namanya alakoh ini belum nampak oleh mata kita. Ya, jelas itu tidak bisa disangka lagi itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada artikel apapun, pendapat siapapun, ya, sebelum datangnya Al-Qur'an bahwa manusia itu awalnya seperti lintah. Bahkan di dalam kitab Bible sendiri kita tidak menemukan tentang embriologi, ya, kecuali di Ayub 10 ayat 10 yang menjelaskan bahwa manusia itu awalnya seperti susu, dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Dan itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, Al-Quran yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro terbukti kebenarannya secara sains. Padahal saat itu manusia tentang sains masih buta, peralatan untuk menyelidiki masih kurang. Alhamdulillah, Al-Quran terbukti 100% firman Allah. Terima kasih. Al-Quran terbukti 100% firman Allah. Dan itu pendapat dari Muslim yang diwakili oleh Pak Desugi dan juga Bang Zuma. Silakan. Sekarang waktu bertanya dari pihak Muslim ya.
Berapa Ya. kali pertanyaan ya? 3 kali apa 2 kali tadi? Sorry. 3 sesi ya? 3 ya Bang? Ini baru dua yang Nggak. ke Muslim. Ini Ya, Ini yang baru maksudnya dua. yang kedua ini berarti. Iya, yang keduanya baru separuh. Ini sekarang yang Muslim Oke. baru nanti full 2 kali persis. Oke. Silakan Bang Zuma dan Pak Desugi berikan pertanyaan yang mengguncang iman dari Pak Pras dan juga Oke, dulu Antonius. yang mau nanya. baik, akhi. Jadi sahabat yang saudara-saudara dari Kristen yang dikasihi ya. Di dalam Yeremia 30 itu perintahnya jelas dari Tuhan. Ya, ketika firman datang kepada Yeremia, Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk menuliskan. Tulislah. Ketika datang kepada Musa, perintahnya juga tulislah. Itu perintah. Bilangan 33 nomor 2. Nah, Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu menantang. Maka tidakkah mereka orang-orang ini menghayati, mendalami, mentadaburi, mempelajari, mengkaji Al-Quran itu? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Saya ingin bertanya kepada saudara saya, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, diterangkan bahwa ada data yang mengatakan di mana Ahazia itu berumur 22 tahun, dan ada juga data yang mengatakan Ahazia itu berumur 42 tahun. Antara 2 Tawarik 22 nomor 2 dengan yang satu lagi saya lupa ya dalilnya, semoga nanti saya ingat. Tolong terangkan kepada kita yang mana yang benar ini. 22 tahun apa 42 tahun? Usia Ahazia. Silakan. Sorry, akhi. Udah Sorry, nggak apa-apa. Cukup satu pertanyaan Masya itu udah. Allah. Oke, Ya, satu pertanyaan saja. Silakan. Ini ya, mengenai umur Ahazia. Kata yang dipakai di sana itu adalah malak gitu. Nah, Esther waktu dia jadi ratu itu kata memerintahnya itu juga malak gitu. Kemudian siapa namanya? Pada waktu Nehemia memerintah sebagai gubernur juga malak. Kemudian ada tradisi di dalam raja-raja Israel itu, mereka pada waktu bapaknya memerintah masih menjadi raja penuh, anaknya juga sudah menjadi raja. Tapi raja itu bukan raja wilayah penuh gitu, raja penuh gitu ya. Itu terjadi pada zamannya Yosafat. Nah, itu nanti kalau satu-satu mau dijelaskan bisa, tapi itu cukup panjang dan satu-satu harus dibuka, bahasa aslinya juga dibuka. Jadi gini, dua-duanya benar. Jadi kapan Ahazia menjadi raja, Pak Malak? Nah, raja itu adalah raja di mana dia hanya sebagai raja wilayah atau raja di mana kita juga nggak tahu gitu ya. Dia memerintah berbagian di dalam pemerintahan daripada kakeknya Yosafat. Nah, tetapi pada waktu umur 42 itu dia menjadi raja penuh dari seluruh Yerusalem gitu. Nah, itu kalau mau dibuka semuanya kita buka data ini. Sebentar ya. Karena semuanya itu harus bisa dibuktikan. Tapi begitu jawaban saya. Iya, jadi gini. Sorry, kirain bisa ditanggapi. Silakan. Sorry, kebiasaan ini. Oke, Udah habis sip. ya? Lanjut. Belum ya? Lanjut. Masih ada 4 menit. Iya. Iya. Jadi kalau mau dibuka kita perlu waktu satu-satu dibuka, terlalu panjang. Jadi jawaban saya begitu aja. Oke. Jadi dua-duanya itu nggak salah. Sebentar ya. Ini juga saya mesti cari karena kita nggak ngapalin yang kayak gituan. Ya, 2 Tawarik 22 nomor 2 Iya, dan satunya itu kitab bukan Raja-Raja. jawaban. Jawabannya apa itu sebentar, cukup panjang itu. Nih, saya harus share screen. Saya kirim ke kamu gimana? Siapa? Ini matiin dulu dong ya, kalau gitu ya. Kalau mau Ya, seluruhnya Temar. dijawab, bentar, aku kirim ke siapa? Si Antonius ya. Antonius, kamu coba tayangin ya.
Tadi 2 tawarik berapa sih? Oh, 2 tawarik Enggak, 22 ya. itu saya kirim ke kamu by WA. Kamu coba bukain itu. Bisa share screen nggak? Nggak bisa, ini WA soalnya. Lalu gimana caranya? Bentar ya. Aku harus kirim ke ini dong. Bentar ya. Sementara kamu cari, aku tambahin dulu, aku bernarasi ya. Bisa ditempelkan linknya 2 aja ke Raja-Raja 8 26. share screen. Gak apa-apa. Bentar. 2 Raja-Raja Ini nggak link. 26. Di situ Ini udah di- umurnya 22 tahun. 2 Tawarik 222, umurnya 42 Bentar ya. tahun, ada selisih 20 tahun. Di- Dur. Aku share screen ya. Silakan Pak Pras. Bentar ya. Telegram. Oke. Aku share screen dulu. Ya kalau nggak ketemu, aku yang share screen deh, share screen deh. Kok suaranya ada gema ya? Udah kelihatan belum? Pak Pras kayaknya ada di Udah ada yang ini. kelihatan belum? Ada yang ini. Ini Pak Pras mungkin karena Ini buka ini ya. Pak Pras Jadi mungkin suaranya kayak karena mantul. buka Ini ya. Jadi suaranya kayak mantul. Saya punya suara kedengaran. Kedengaran Pras. Kedengaran Oh Pras. iya, ini Tapi saya ada bayangan, tapi ada bayangan suaranya. saya udah buka ini udah kelihatan belum? Di Udah Telegram. kelihatan. Udah kelihatan. Ya, karena ada ayat 22 tahun di King Ini mantul loh dan ada. suaranya loh. Ini mantul loh suaranya loh. Oh ya, sebentar ya, apa saya ada buka dual device ya? Yes. Kayaknya Waktunya di stop Aku dulu ya. ngedengerin Waktunya di suara stop aku dulu ya. ngedengerin Pak suara Antoni suaranya double. Antoni suaranya double. ya kita lihat ya. Aman. Kita lihat ya. Aman. Dari sisi kata Hebrunya adalah malak. Malak berarti memerintah berkuasa. To reign. Bisa menjadi raja penuh satu kerajaan, bisa menjadi raja muda, bisa sebagai raja wilayah gubernur, bisa sebagai permarsuri. Ini saya berikan contoh-contohnya. Ya, Isi-Boset menjadi raja wilayah ditambah wilayah demi wilayah hingga akhirnya jadi raja seluruh Israel kecuali suku Yehuda. Nah, itu ya ada kata made him a king over Gilead. Nah, ini kita lihat yang Nehemia. Nehemia menjalankan kekuasaannya memerintah, dia itu gubernur. Tetapi kata yang dipakai juga sama. When I consult with myself. Kata yang di sana adalah malak. Ya, kemudian Nehemia pasal 5 ayat 14. Their governor. Kemudian kita lihat Esra berkuasa memerintah sebagai permaisuri. Let maiden please the king be queen. Queen di sana juga adalah malak. Jadi kata yang dipakai untuk menjadi raja, raja wilayah, raja penuh, itu semuanya malak gitu. Jadi gubernur juga malak gitu. Jadi 22 tahun itu jadi wilayah seluruh kerajaan atau hanya memerintah satu wilayah, itu kita tidak tahu gitu ya. Jadi perkataan itu tidak bisa dikatakan salah karena 22 tahun dia ikut memerintah waktu kakeknya masih menjadi raja. Nah, 42 tahun itulah dia menjadi raja penuh seluruh Yerusalem. Dia 1 tahun lamanya memerintah sebagai raja penuh gitu. Ini kalau mau dijelasin semuanya ada gitu. Nanti saya kirim ke kamu aja ini kayak ginian. Kalau mau dibahas kan panjang. Semua ini jadi ada semua ya. Jadi konteksnya itu adalah kata malak. Kalau mau dibuka satu-satu juga bisa. Bener nggak katanya itu malak gitu. Oke. Waktu ada sisa berapa menit ini? 2 menit. Itu nanti kalau kamu merasa nggak cukup, nanti saya bukain dari Google Hub satu-satu dibuka apa benar kata Esther memerintah itu adalah malak, kata Nehemia sebagai gubernur memerintah adalah malak. Ya, kemudian kita lihat sebagai raja wilayah juga adalah malak gitu ya. Jadi kata itu dipakai
untuk secara umum gitu, bukan sebagai raja seperti kita ngomong raja penuh gitu ya. Oke, silakan Antonius, aku udah cukup ngerti. Ya, suara Jadi saya kayak masih gini double, ini ada pembahasannya semua, cuman kita tuh nggak ngapalin karena yang kayak gini tuh banyak sekali, 4.000, 40.000, Ya, 7.000, 700 gitu suara ya. saya Itu masih semua ada double, Kak. jawabannya gitu ya. Dari kata Aku bahasa bagaimana? Ibrani itu sendiri. Kayaknya udah Oke, enggak deh. silakan. Ya, silakan. Ya, aku cuma menambahkan ini bagaimana? aja. Kayaknya udah enggak deh. Tapi aku double loh. Ya, aku Pak cuma Pras. menambahkan ini double. aja. Ini siapa ya? Ada yang bisa Tapi dimatiin aku nggak? double dong. Pak Ya, Pras, coba double. diturunin dulu. Jadi Enggak, siapa aku ya? tutup dulu ya. Ada yang bisa Pak Pras dimatiin nggak? turunin dulu dong itunya. Tutup dulu. Karena Pak Pras ini share screen, mungkin dia nge-screen YouTube kali, Iya. jadi suara kita kedengeran. Oke, udah sip. Oke, silakan. Bingung aku kedengeran 2 kali, aku lanjut. Ya, aku cuma mau nambahkan aja. Jadi begini, kalau dikatakan bahwa patokannya adalah pertentangan, ini sifatnya relatif. Jadi apa yang kita anggap di suatu kitab itu pertentangan, tetapi belum tentu orang lain melihatnya bertentangan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa di dalam Alkitab bertentangan, tetapi ada juga orang yang mengklaim sebaliknya, dan juga sebaliknya mengatakan di dalam kitab Quran ada yang bertentangan. Ada juga yang mengatakan di dalam Quran tidak ada bertentangan. Jadi itu sifatnya relatif. Nah, hal-hal yang relatif ini tidak bisa dijadikan parameter begitu. Nah, begitu juga masalah klaim-klaim sains di dalam suatu kitab suci gitu. Kenapa kami tidak pernah membawa? Karena itu sifatnya relatif ya. Kecuali klaim-klaim yang disebut dengan klaim saintifik itu masuk ke dalam jurnal. Ya, jadi jurnal ilmiah ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena di dalam jurnal ini itu para ahli-ahlinya, para sarjana-sarjana lain juga meneliti, mengecek benar atau tidak gitu loh. Nah, kalau bisa masuk ke dalam jurnal, paling nggak udah ada pihak ketiga, pihak lain yang netral, yang benar-benar scholar, yang tidak dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi scholar murni, itu yang memverifikasi begitu. Nah, kalau memang ada klaim-klaim yang bersifat scientific, itu sebaiknya dibawa jurnal ilmiahnya begitu. Ya, itu aja sementara. Silakan. Silakan. Giliran kita bertanya ya. Giliran dari pihak Kristen Pak Antonius dan Pak Pras untuk bertanya. 2 menit dari sekarang. Mau saya dulu, kamu dulu, Pras. Ini ketiga ya, pertanyaan ketiga ya di Kristen. Ini yang ketiga. Oke deh. Oke. Berarti ini 4 kali ya? 4 putaran ya? Ya, betul tadi. Oke. Silakan. Mana ini suaranya? Pras? Pak Pras jangan tidur, Pak Pras. Pak Pras. Kok malah Silakan, tadi? silakan mulai Antonius. Aku tadi ketutup karena dibilang double, aku tutup. Oke deh ya. Saya mau mempertajam apa yang tadi saya tanya dan sudah dijawab. Mengenai hafal ya, hafal menghafal. Tadi Bang Suma bilang itu suatu tanda mujizat. Tapi tadi saya bilang bahwa di luar selain Quran juga ada buku yang bisa dihafal gitu loh. Artinya ini bukan nggak bisa diklaim sebagai mujizat, tetapi Bang Suma mengatakan itu harus bisa diteruskan. Ada penambahan syarat lagi harus bisa diteruskan. Nah, penambahan yang diteruskan ini menurut saya tidak ada hubungannya dengan mujizat gitu ya. Ini lebih ke arah apa namanya? Oke. Bukan ada hubungan dengan mujizat lah begitu. Terus bagaimana dengan sahabat Nabi yang lupa ya? Tadi saya udah tunjukin itu ada di. Mungkin pertanyaannya bukan menurut Pak Antonius ada kitab lain yang bisa dihafal Stop gitu dulu. ya? Pak waktu stop dulu. Ya, kenapa Unirifa? Mungkin maksud Pak Antonius selain Al-Quran ada kitab yang bisa dihafal juga. Maksudnya begitu kali ya? Lalu Ya. apa hebatnya hafalan Al-Quran gitu kali? Tepatnya nggak gitu. Mungkin izinkan saya share screen ya. Monggo. Saya izinkan Pak Antonius untuk share screen. Pemirsa. He has memorized 42 books of the Bible and you can too. Ya, orang ini bernama Andi. Ya, in 2014, Baptist Press wrote a story about Andi who at that time had memorized an astounding Kenapa 35 books. Ya, jadi
tahun 2014. Ini seorang yang bernama Andi, dia menghafal 35 book dari Bible ya, 35 kitab. Dan setelah itu dia menambahkan lagi 7, jadi total 42 gitu. Jadi kalau soal hafal menghafal, kita tidak, di dalam Kristen juga ada begitu. Tetapi di dalam Kristen bukan suatu kewajiban. Jadi itu mengapa kita tuh tidak ada perlombaan hafal menghafal, dorongan untuk hafal menghafal, tetapi ada. Dan ini benar-benar dikatakan astounding gitu ya. Makanya ya mengagumkan lah begitu. Kenapa? Karena kitab di dalam Alkitab itu tebel-tebel gitu loh, dan bisa dihafal segitu banyak. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana dengan sahabat ya yang ternyata bisa lupa gitu ya? Contohnya tadi yang di dalam hadis ya, dikatakan we used to recite a surah yang which resemble in length and severity, itu surat Baraat. Gitu. Tapi dia lupa gitu loh. Dia lupa ayat itu. Nah, itu kan suatu bukti bahwa hafal menghafal itu bukan suatu patokan. Ya silakan Pras. Suaranya Pak Antonis kenapa putus-putus ya? Udah lewat, Bro. Habis lewat ya. waktunya. Time is over. Waktunya sudah Waktu habis. tepat. Silakan dijawab sama Bang Zuma. Kalau tidak salah, mohon maaf nih, saya coba untuk ini ya, Sugi. bahwa Ya, ini Ahli Juma nih yang punya bisa PR. ditangkap ya. Oke, Baik. silakan. Jadi yang saya katakan tolong dipahami ya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi muatan dari hafalan itu, ini adalah kandungan ayat ini. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan, dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar memeliharanya. Muatan daripada ayat ini adalah bahwa sesungguhnya agar dakwah daripada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Islam, sampai dan berlaku sampai hari kiamat, maka kemudian Allah tidak menurunkan malaikat. Bahwa setiap zaman, generasi, Allah menurunkan malaikat lagi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Begitu generasi ini sudah nggak ada, generasi berikutnya turun lagi. Enggak, bukan kayak begitu. Tetapi pewahyuan Al-Quran ini secara tongkat estafet akan dihafalkan dari generasi ke generasi. Sementara yang Anda tunjukkan tadi cuma seorang. Inilah yang saya katakan bahwa pembuktian kalam Allah itu seperti itu. Jangan Anda melihat dari sisi hafalannya, tapi Anda lihat daripada pengukuhan sertifikat dan piagam pengikrar Tuhan bahwa kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Sampai akhir zaman kemudian, pewahyuan itu tidak berulang. Hanya sekali saja. Lalu kemudian dihafalkan oleh jutaan manusia. Itu bukti bahwa Al-Quran itu mujizat. Itu salah satu. Kemudian ketika Anda mengatakan ada para sahabat yang melupakan. Tapi melupakannya itu bukan berarti dia melupakan selamanya. Sama dengan tahfizul Quran. Mereka juga kadang menghafal, mereka juga kadang melupakan, termasuk saya. Dulu juga saya pernah hafiz Quran beberapa juz. Tapi ketika kemudian saya menghafalkan subuh hari, besok saya lupa. Jadi harus mendaras, harus mengulang. Itu maksudnya. Namun oleh karena andai saja satu orang sahabat saja yang lupa tentang ayat suci Al-Quran, lalu kemudian nggak ada penghafal yang lain yang menghafal kecuali dia, maka gugur ayat ini. Gugur ayat ini. Yaitu yang perlu sahabat saya pahami. Mungkin ada tambahan dari Akhi Sugi, silakan. Soal itu nggak ada, Akhi. Monggo dilanjut aja. Oke. Jadi terkait dengan ini ya, Al-Quran ketika dihafalkan, misalnya contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan hanya muatan hafalan, tetapi kemudian ada puluhan disiplin ilmu yang berdiri di dalamnya. Kenapa dikatakan zalika? Kenapa tidak dikatakan tilka? Kenapa tidak dikatakan kemudian ini atau dikatakan itu atau demikian dan seterusnya? Lalu kemudian ketika dikatakan zalikal kitab, kenapa tidak dituliskan zalikal Quran? Zalikal Furqan. Kenapa zalikal kitab? Ada ilmu-ilmu yang kemudian yang terkait dengan bahasan-bahasan itu. Kenapa dikatakan zalika? Kenapa tidak dikatakan zaliki atau zaliku atau zilka dan seterusnya? Ada ilmu-ilmu yang terkait dengan makhrajnya, dengan tanda bacanya dan seterusnya. Dan itu tidak akan dimiliki oleh bahasa atau kitab lain. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa tidak dikatakan fihu atau fiha? Ada kaidah ilmu yang mengikat di situ.
yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, hanya ada dalam bahasa Quran. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Allah menjaganya. Huruf per huruf itu memiliki kaidah ilmu, ada yang namanya makhraj, ada yang namanya tajwid. Kalau di kitab lain itu tidak ditemui yang kayak begitu. Bahkan tadi ketika Anda mengatakan itu sesuai dengan pemahaman harus dibahas, tapi kan dalil di dalam kitab Anda itu jelas mengatakan dengan data yang sama. Kalau kemudian Anda mengatakan kita lihat original teksnya, silakan cari waktu, kita akan bahas itu sesuai dengan original teks. Karena di situ dikatakan ia Ahazia ya berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, di kitab lain di raja-raja Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sama bunyinya. Nah, kalau Anda mengatakan terjemahannya salah, makanya saya katakan Anda harus memahami kitab yang ada tenteng itu bukan kitab suci. Itu adalah terjemahan. Ya, terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Yang kitab sucinya itu adalah original teksnya. Jadi jangan pernah mengatakan Al-Quran itu adalah yang terjemahan itu. Bukan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia, upaya manusia untuk memahami kalam Allah. Yang kalam Allah itu adalah Al-Qurannya. Nah, sehingga saya katakan bahwa kitab yang Anda pegang itu bukan kitab suci. Itu terjemahan dari sebuah kitab yang kemudian boleh dianggap sebagai suci. Tapi kalau terjemah itu bukan kitab suci. Itu adalah penafsiran, pengertian, pemahaman manusia terhadap apa yang lebih dulu datang. Ya, oleh karena itulah kembali kepada yang tadi, kita umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai mujizat. Salah satu budaya penyampaiannya adalah hafalan. Nah, ini tidak dianut oleh agama lain. Kitab Anda tidak ada perintah dari Yesus. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya, khairukum man ta'allamal Qur'an. Rasulullah menyebutkan Quran sebagai kitabnya umat Islam. Sementara Yesus tidak pernah menyebutkan surah-surah Paulus, surah Lukas, surah Matius, dan seterusnya. Jadi tidak layak disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sumber sang firman tidak pernah menyebut kitab Anda. Sementara Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi. Demikian. Oke, waktu tinggal 6 detik lagi. Oke, sudah habis ya. Di reset ulang. Silahkan sekarang gilirannya teman-teman Kristen ya. Islam bertanya, Rahim. Sorry. Islam bertanya Silakan, ya. Akhi. Silakan. Saya bertanya ketiga ini. Gantian. Terakhir ya. Terakhir sesi tanya jawab ya. Enggak, Oke, ya. ketiga Islam. Yang terakhir. Oke, ini pertanyaan dari Muslim. Iya, Iya. silakan, Akhi. Oke, saya pertanyaan saya terkait dengan pembuktian kitab suci. Apa yang mau dibuktikan dari kitab suci yang bisa mengikuti perkembangan zaman? Sebagaimana Al-Quran telah membuktikan dirinya, ya, bahwa apa yang diceritakan Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah terbukti secara sains. Dan ini bukan hanya klaim semata, sudah melalui pembuktian. Bahkan bukunya Dr. Ketmore ini menjadi panduan para dokter ya, orang-orang yang belajar di kedokteran. Ya, jadi itu tidak hanya teori saja. Nah, sekarang bagaimana Anda mau membuktikan kebenaran kitab suci Anda? Ya, adakah di dalam kitab suci Anda itu yang sesuai dengan sains? Sebagaimana Al-Quran yang sudah saya tunjukkan baru 1 ayat saja. Saya kira tidak perlu banyak, 1 ayat itu saja sudah cukup. Ya, karena memang pada awalnya sebelum Al-Quran diturunkan tidak ada satu ilmuwan pun atau artikel apapun yang menjelaskan bahwa manusia awalnya seperti lintah. Hanya Al-Quran. Nah, sekarang bisakah Anda membuktikan ya secara ilmu pengetahuan begitu? Karena ini zamannya zaman ilmu pengetahuan. Tentu kita akan menuntut apakah kitab Anda itu sesuai enggak dengan ilmu pengetahuan? Karena Tuhan itu adalah sang pencipta. Ini kok saya habiskan sendiri ya? Silakan, nggak apa-apa. Karena Tuhan ini sang pencipta, tentu dia tahu bagaimana keadaan ciptaannya dan bagaimana Tuhan itu bercerita tentang ciptaannya. Al-Quran sudah membuktikan bahwa dirinya adalah dari Tuhan dan terbukti secara ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan Kristen? Bisakah Anda membuktikan bahwa kitab Anda sesuai dengan ilmu pengetahuan terkait dengan ciptaan? Terima kasih.
Oke, silakan dijawab. Sudah Bang Zuma sudah ya? Silakan dijawab oleh teman-teman kita Pak Pras dan Pak Antonius. Oke, saya dulu atau kamu dulu, Pras? Terserah Pak. Dua Nggak, juga saya boleh. tanya sama Pras. Pak Pras, aduh Pak Pras menghilang lagi tidak kata. Pak Pras? Pak Pras kayaknya ke mute ya. Kamu dulu, boleh. Oke, saya jawab ya. Tadi Bang Suma mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan surat-surat Paulus adalah kitab suci. Jadi ini artinya Bang Suma menggunakan parameter yang keliru. Ya, Yesus pun juga tidak pernah mengatakan kitab Zabur adalah kitab suci. Yesus juga tidak pernah mengatakan kitab Torah adalah kitab suci. Yesus tidak pernah mengatakan kitab Nabi Yesaya kitab suci. Tetapi jelas bahwa Yesus mengutip kitab-kitab yang sudah pernah ada gitu loh sebagai pengakuan kitab suci. Ya, nah kalau surat-surat lain ya jelas itu hadir setelah Yesus naik ke surga. Jadi pertanyaan kapan Yesus mengakui surat-surat Paulus sebagai kitab suci itu pertanyaannya tidak relevan gitu ya. Kecuali Yesus hidup setelah Paulus menulis surat-surat itu, makanya hidup tetap ada di bumi, tetap berkomunikasi seperti manusia layak umumnya gitu loh. Nah itu baru pertanyaan yang relevan. Nah kalau ada pertanyaan apa yang mau dibuktikan dari kitab suci mengikuti pengaman zaman? Pembuktian kitab suci bukan soal klaim-klaim tentang sains ya. Kalau Anda mau menanyakan di mana yang Alkitab yang sesuai dengan sains banyak ya. Contohnya di dalam Ayub 26 ayat 7 dikatakan sebentar nih ada siapa yang suruh. Ya, dia menggantungkan bumi di dalam kehampaan. Ya, Ayub 26 pasal 26 ayat 7. Ya, artinya dia mengatakan bahwa bumi itu ada di dalam ruang hampa. Bukan datar atau bukan apa seperti yang dipahami orang-orang zaman itu gitu ya. Itu ada di dalam Ayub 26 pasal 7. Kemudian juga di dalam di situ dikatakan bahwa bumi itu bulat. Ya itu ada di Yesaya, saya lupa kalau nggak salah di Yesaya 40 ayat 21 20 ayat 21 sampai 22 dikatakan dia yang merentangkan surga dan merentangkan bumi. Sebentar saya lupa. Tapi dia mengatakan dia menggambar he draw a circle on the face of the deep. Gitu ya. Jadi artinya bumi itu dinyatakan round di situ begitu ya. Ini bukan pemahaman yang ada pada saat itu. Tetapi sekali lagi kami tidak menggunakan klaim-klaim itu karena itu klaimnya adalah orang bisa bilang itu cocokmologi seperti itu ya. Silakan Pras. Pak Pras dicariin Pak Antonius. Oke, saya lanjut. Yeah. Jadi bukti lain bahwa Alkitab adalah firman Allah itu banyak. Ya, contohnya ya, Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 penulis ya, rasul-rasul dan nabi-nabi dalam rentang 1.500 tahun. Tetapi isinya sejalan. Ya, isinya seperti suatu gambaran tentang bagaimana rencana Allah menciptakan bumi, kejatuhan manusia, kemudian janji penebusan tentang Mesia, penggenapannya, sampai kepada kekekalan berikutnya gitu ya. Itu salah satu bukti bahwa dari 40 kitab itu ada satu kisah. Ya, kemudian nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalamnya gitu yang sudah digenapi. Contohnya tentang bangsa Israel secara beraikan dan dikumpulkan kembali pada akhir zaman dan sebagainya gitu ya. Silakan Pras. Ya, jadi kalau mengenai sains, wah ini Pak Suep ini nggak pernah ngelihat ini kali ya YouTube ya. Bapak cari ya the 10 of the top scientific fact in the Bible. Bahkan telepon pun udah dibicarakan di sana. Nyawa ada di dalam darah dibicarakan di sana. Bahwa memberikan suatu pembersihan terhadap sesuatu yang bersifat yang berhubungan dengan mayat itu harus dicuci dengan air yang mengalir, itu juga sebuah pengetahuan sampai kepada di Belgia itu karena hal itu banyak ibu-ibu mati gitu ya di rumah sakit gitu. Jadi itu semua Bapak lihat aja di YouTube, itu banyak itu ya yang seperti itu, dan itu sesuatu yang tidak bisa diketahui para malaikat gitu ya. Kalau sekedar kayak tadi seperti lintah, nah itu kan bisa dibayangkan ya, sperma seperti apa, kemudian pada waktu mens seperti apa, kemudian orang keguguran seperti apa. Kan Muhammad orang pintar. Siapa yang bilang Muhammad orang bodoh sekalipun dia nggak bisa baca, ya?
Dia punya pendapat, dia bisa bicara seperti itu, yaitu dia orang pintar gitu ya. Dalam hal ini saya setuju gitu ya. Pendiri agama itu bukan orang-orang bodoh gitu ya. Kemudian tentang siapa namanya siapa Suma ya, tentang Ahasia ya, itu bukan salah terjemahan, enggak salah. Bahasa aslinya menyatakan hal itu. Kata malak itu bukan berarti raja penuh gitu. Jadi kata malak memerintah umur 22, memerintah umur 42 itu nggak ada masalah gitu. Jadi dia memerintah sebagai raja wilayah dan sebagai raja penuh gitu. Keterangan yang pentingnya adalah yang dikatakan selanjutnya, yaitu seperti kayak Yoram. 8 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nah, itu kita baru tahu bahwa itu raja penuh. 1 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem, Ahasia. Nah, itu raja penuh gitu ya. Kalau cuman dia memerintah, satunya kan ditulis oleh di raja-raja, yang satunya lagi ditawarik oleh Esra gitu ya kan. Itu dilihat dari buku catatan dari sejarah raja-raja Israel maupun Yehuda gitu ya. Jadi nggak ada kesalahan. Kemudian mengenai kitab suci. Kalau kalian memang konsep kitab sucinya beda. Kalau kita adalah kitab suci, firman Tuhan adalah apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Baik itu secara langsung yang adalah Tuhan berfirman, maupun ular berkata. Nah, pada waktu ular berkata yang ngomong siapa? Ya ular, gitu ya. Di sisi dari siapa yang ngomongnya ular. Tetapi di sisi bahwa perkataan itu Tuhan kehendaki Nabi untuk ceritakan kepada kita, nah itu adalah Tuhan gitu, firman Tuhan. Jadi di satu aspek itu adalah firman Tuhan karena itu adalah perkara dan peristiwa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Di aspek dari pembicaranya ya ular yang bicara gitu ya. Silakan. Oh, giliran kita bertanya, Prof. Enggak, udah selesai. Udah selesai. Sekarang udah tektok. Ya, sekarang time to battle. Are you ready all? 45 menit ya waktunya. Ya. Silakan. Mau siapa dulu mulai? Kristen ya, Silakan. kayaknya Kristen kan biasa lebih dikit persoalannya. Bang Zuma dan Pak Sugi gimana? Siap. Oke. Ya. Jadi yang saya persoalkan demikian ya. Silakan dimulai. Jadi yang saya persoalkan demikian. Jikalau nabinya aja firmannya itu didapat dari Jibril, berarti kan Anda beriman hanya kepada Muhammad dan Jibril gitu loh. Sedangkan kalau di dalam Alkitab jelas bahwa nabi-nabinya itu berbicara dan tahu bahwa yang memberikan firman itu Tuhan gitu. Kalau waktu malaikat ya malaikat gitu. Jelas di Daniel Gabriel datang. Gabriel bukan Jibril ya, kita menganggapnya nggak sama karena apa yang dinyatakan beda gitu ya. Nah jadi itulah yang saya katakan gitu. Jadi sebenarnya kalian itu kalau menurut saya setelah ngobrol-ngobrol dengan kalian itu saya melihat kalian tuh sebenarnya hanya percaya kepada Muhammad dan Jibril gitu. Pada waktu dikatakan, andai kata contohnya Ibrahim berkata, Ibrahim demikian, Isa berkata demikian. Nah itu sebenarnya adalah menurut Jibril dan menurut Muhammad gitu. Tidak diketemukan datanya di dalam sejarah gitu. Bahwa memang ada kitab di mana Ibrahim berkata demikian, ataupun Daud berkata demikian, ataupun Yesus berkata demikian. Sedangkan kalau di dalam Alkitab kita lihat di Perjanjian Baru, waktu Petrus, Yohanes bicara Yesaya, ya itu ada di kitabnya yang ditulis Yesaya gitu. Dan kalau dia bicara Musa, ya itu kitabnya ada di tulisan Musa gitu. Nah kalau mengenai firman Tuhan ya, kalau Tuhan itu yang berfirman, di dalam Alkitab jelas, tidak ada satu ekor burung pun, burung pipit, bahkan burung pipit yang jatuh ke tanah, di luar dari kehendak Bapamu yang di sorga. Apalagi yang difirmankan, itu udah nggak usah dijanjikan. Tuhan mengatakan bahwa manusia memikir-mikirkan jawaban lidah dari Tuhan. Manusia memikir-mikirkan jalannya, Tuhan menentukan arah langkahnya. Hati raja ada di tangan Tuhan, diarahkan kemana ia mau. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, ya pasti akan terjaga firman-Nya. Nggak mungkin apalagi disempurnakan, karena Allah itu sempurna, tahu akhir dari awal gitu. Jadi konsep kalau Allah sudah berbicara, ya pasti akan terjaga gitu ya. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Kalau di dalam Islam dikatakan hanya percaya kepada Muhammad dan Jibril, ini jelas salah. Anda tanya semua orang Islam, Al-Quran itu dari mana? Pasti semuanya menjawab dari Allah. Melalui siapa? Malaikat Jibril.
Kemudian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Semua jawabannya seperti itu. Tidak ada kita itu mengakui hanya percaya kepada malaikat Jibril dan Muhammad, nggak ada seperti itu. Pak, Anda dapat dari mana pengertian semacam itu? Bahkan kita meyakini ya seperti ayat yang saya kutip di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 itu, Allah sendiri ya yang melakukan tantangan itu. Kalau itu hanya dari Jibril, tentulah ada manusia-manusia yang bisa membuat. Ya bahkan Al-Quran menantang, ajaklah penolong-penolong selain Allah, artinya ajak Tuhan-Tuhanmu. Yesus boleh kau ajak untuk membuat surah semacam Al-Quran. Silahkan. Nah kemudian bagaimana Bible? Bible kalau saya lihat, ya Bibelnya Kristen saat ini, itu bukan tulisan Musa. Anda katakan bahwa itu tulisan Musa, ternyata bukan tulisan Musa. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 contohnya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Bagaimana mungkin Musa menyebut dirinya Nya? Ya, itu jelas tidak mungkin. Berarti ini ada orang yang bercerita tentang Musa ketika mengembalakan kambing mertuanya. Itu baru tulisan Musa. Lalu Matius. Ternyata Matius juga bukan ditulis oleh Matius. Kalau lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus bertemu Matius, apa yang dikatakan di situ? Ketika Yesus berjumpa dengan Matius di rumah cukai, Yesus berkata kepada Matius, "Hei Matius, ikutlah aku." Maka ia mengikuti Yesus, mengikuti dia. Berarti ini bukan tulisan Matius, tapi entah tulisan siapa. Nah, kalau di dalam ilmu Islam yang tidak jelas siapa penulisnya, ini sekelas hadis palsu. Karena sendoib-doibnya hadis itu masih diketahui sanadnya dari mana masih runut. Cuma nanti di tengah-tengah itu ada salah seorang yang diragukan kredibilitasnya. Silakan Aki Juma. Oke, baik. Jadi gini kawan, Musa alaihissalam itu tidak melakukan penyelidikan, tapi dia kemudian bercerita tentang orang-orang terdahulu, termasuk Adam alaihissalam dia ceritakan. Dari mana dia dapat informasi itu? Apakah ada pengarang-pengarang yang sampai kepada dia, pewarta-pewarta? Enggak. Serta-merta kemudian Musa menuliskan tentang kejadian alam semesta. Anda percaya? Kenapa? Karena Anda meyakini itu wahyu. Nah, Musa dijanjikan oleh Allah akan datang sosok Nabi yang sama seperti dia. Sama, Rasulullah Muhammad SAW juga tidak melakukan penyelidikan. Kalau Anda bangga menuliskan, mengatakan, kitab kami dituliskan 40 orang, sopo aja orangnya. Coba orangnya. Itu dituliskan kurang lebih 1.700 tahun disusun. Kayak mana bisa menganulir bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sementara penyusunan kitab Septuaginta itu perintah dari Kekaisaran Romawi. Bukan atas dasar pewahyuan. Septuaginta itu muncul. Sementara kitab yang ada tenteng asalnya dari sono. Berarti kitab Anda asalnya dari Kekaisaran Romawi, bukan para nabi. Kemudian terkait dengan Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti dengan penulis kitab Anda, melakukan penyelidikan dari berbagai orang saksi. Berita-berita yang ada simpang siur kesana kemari itu dikumpulkan, disusun menjadi sebuah cerita, sehingga Anda bangga mengatakan, oh di kitab kami ada mengatakan malaikat berkata, kemudian Tuhan berkata dan seterusnya. Iya, itu karena penulisnya menuliskan sebagai redaksi wartawan. Apa yang dia temukan itu yang dituliskan. Itu wartawan. Berbeda dengan pewahyuan. Al-Quranul Karim sama seperti yang diterima oleh Nabi Musa. Tidak ada penyelidikan, tidak ada seleksi, tidak ada yang seperti dialami oleh kitab Anda, kanonik dan seterusnya. Nah, kalau di Al-Quran itu sanadnya sudah jelas. Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu. Dari mana wahyu itu? Kalau Anda mengatakan dari malaikat, tidak mungkin kemudian sosok malaikat mampu menjabarkan alam semesta sedetail itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran memproklamirkan dirinya. Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, yang disampaikan malaikat Jibril yang berasal dari Tuhanmu dengan izin Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami di umat di Islam itu mampu menjabarkan pertama dari Rasulullah, kemudian kepada Utsman, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zabid, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Habis itu turun lagi kepada siapa? Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaid Al-Sulami Al-Kufi. Kepada siapa lagi? Asim bin Abi Najud As-Saridi Al-Kufi. Kepada siapa lagi? Abi Amr Habsah bin Sulaiman bin Mughirah As-Sadi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
sampai kepada kami di hari ini. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau saya sebutkan runutan sanadnya itu sampai 4 tahun lebih nggak selesai-selesai. Penyebutan nama saja tentang sanad dan seterusnya. Nah, kalau di kitab Anda antara Yesus sampai ke Lukas saja kagak ada yang tahu. Sementara Ibrani 1 nomor 2 firman Allah disampaikan melalui perantaraan anaknya yaitu Yesus. Tapi Yesus nggak pernah berkata kepada Lukas. Lukas dari mana dapat cerita-cerita setebal itu? Itu yang pertama. Kedua, kalaupun betul dari Yesus, mana original teksnya? Kenapa nggak disertakan? Ada apa? Kenapa diumpetin? Supaya kita bisa tahu, oh betul, ini ada berasal dari, ini benar-benar berasal dari bahasa Yunani. Ini aslinya seperti ini. Tapi kenapa nggak disertakan gitu loh? Alasannya, karena ya kemungkinan besar itu sesuai dengan pesanan dan selera. Itu yang perlu saya katakan. Kenapa sesuai dengan selera? Karena kitab Anda dituliskan untuk orang Romawi yang gemar makan babi, kemudian tidak sunat. Maka dalilnya harus dipotong. Pengharaman babi dihilangkan, kewajiban sunat harus dihilangkan. Yang lain-lain diteruskan, perpuluhan, dan seterusnya. Silakan, demikian sementara. Ya. Aku ya, Anton. Ya udah, silakan. Ya. Gini, kamu kan tadi ngomong dengan jelas. Jadi saya bukan nuduh, bukan itu. Dengarnya dari kamu, yaitu melalui Jibril. Melalui. Jadi Tuhannya nggak langsung ke Muhammad gitu. Benar kan? Tuhan nggak langsung ke Muhammad. Jadi saya itu mempersoalkan bahwa nabinya itu tidak menyatakan terima langsung dari Tuhan gitu. Sedangkan di dalam kita lihat Musa jelas bahkan disertai dengan tanda dan mujizat dan disaksikan oleh satu bangsa gitu ya. Jadi kalau dia bilang dapat pembicaraan dari Tuhan itu bukan suatu hal yang masalah. Bahkan di dalam kalian pun mengatakan Tuhan berbicara langsung sama Musa gitu ya. Jadi Tuhannya itu berbicara langsung. Kalau ini melalui, nah, kata melalui ini berarti nabinya menyatakan dan kamu pun mempercayai hal itu yaitu melalui Jibril gitu. Jadi Jibril yang sebagai yang berbicara dengan nabinya gitu. Jadi nabinya dapatnya dari Jibril gitu. Kemudian tentang Lukas, saya jawab. Lukas di dalam Alkitab tuh memang konsep penulisannya demikian ya, yaitu Tuhan menggerakkan dia. Dan bahkan Tuhan itu mengajarkan, contohnya Yesus waktu di bumi, dia mengajarkan, kemudian dia mengatakan masih banyak yang harus katakan, kamu belum dapat menanggungnya. Tapi kalau Roh Kudus datang, dia akan memberitahukan kepada kamu. Dan di dalam surat-surat dikatakan bahwa menerima rasul-rasul itu menerima wahyu. Ada roh hikmat dan wahyu yang memberikan pengertian kepada mereka. Jadi memang Tuhan waktu menyuruh nulis nabinya itu dan rasulnya itu mengetahui segala peristiwa itu. Jadi Tuhan berbicara di dalam sejarah. Jadi pada waktu dia menyelidiki, itu adalah semua dalam pengaturan Tuhan. Dia memang harus menyelidiki bahwa peristiwa itu benar Yesus lahir. Benar Yesus lahir dari ini. Benar Yesus pada waktu itu ini. Benar pada waktu itu Yesus ngomong itu gitu. Jadi semuanya itu adalah berdasarkan sebuah fakta. Bukan sekedar dinyatakan gitu. Lalu dipimpin oleh Tuhan untuk menuliskan semua peristiwa itu. Roh Kudus di dalamnya memimpin, mengatur untuk menuliskan apa yang harus dituliskan dan yang ingin disampaikan kepada kita. Supaya kita oleh karena pemberitaan itu mengerti siapakah Yesus dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus kita beriman gitu, menerima yang dijanjikan dan dinyatakan itu semua. Kemudian mengenai tentang Musa menuliskan bahwa seperti dikatakan bahwa Musa berbicara, itu Musa sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, jadi nggak usah ngomongnya aku nggak ada masalah. Itu adalah gaya penulisan. Ya, dia memberitahukan, Matius juga memberitahukan saat-saat dia pertama kali ketemu peristiwanya demikian, ceritanya demikian. Nggak usah dia ngomong aku. Kita sebagai pembaca tahu. Nah, kemudian selama 400 tahun yang menulis Matius, Markus, Lukas itu sesuai dengan zamannya. Banyak penulisan di dalam zaman itu yang tidak menuliskan namanya, tapi kita tahu siapa yang menuliskan. Dan selama 400 tahun ada kesaksian yang berkesinambungan menyatakan bahwa itu adalah Matius, sehingga nggak usah diragukan bahwa memang Matius yang menulis hal itu. Dan Matius menulisnya pada waktu para rasul masih hidup gitu. Jadi apa yang dia beritakan bisa di cross check oleh semuanya yang lain gitu ya, bukan sekedar dia sendiri gitu. Ya, silakan. Oke, sebentar, giliran saya ya. Saya cuma mau nambahin sedikit sama ada pertanyaan juga ya. Saya cuma mau kasih tahu, kalian harus bisa membedakan antara salinan sama autograf.
Autograf itu berarti yang pertama kali ditulis ya oleh autornya. Jadi Anda nggak bisa bilang Codex Sinaiticus itu dari gereja bla bla bla, itu bukan autograf, nggak masalah. Karena itu cuma salinan, begitu loh. Yang harus kita bicarakan adalah autograf. Autograf kitab Torah menurut tradisi Yahudi itu yang tulis adalah Musa. Kalau misalnya dia mencatat kematian dirinya, nggak masalah, itu bisa ditulis dilanjutkan oleh Yosua, begitu ya. Kalau masalah Lukas mengumpulkan data juga tidak masalah. Roh Kudus bisa memimpin Lukas mengumpulkan data, dan data itu dikumpulkan dari mana? Dari para murid-murid Yesus, para saksi mata dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi masalah pengertian firman Tuhan itu tidak berarti harus mengikuti patokan Anda bahwa itu harus Hasyim berkata beginilah firman Tuhan. Tidak harus seperti itu. Saya udah kasih contoh nyanyian Daud, itu juga firman Tuhan, begitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan ini. Tolong waktunya dihentikan ya. Screen share ya, share screen. Ya, tolong waktunya dihentikan dulu. Timer. Ya, kalau share screen dihentikan ya. Ya udah, oke. Ya. Ini ya, saya mau menanyakan hadis ini ya. Ini hadis Sahih Muslim, Book 5, hadis number 2286. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya. Saya pakai bahasa Inggris, nanti saya pakai Google Translate. Kalau misalnya ada yang bisa bantu yang bahasa Indonesia boleh. Jadi di sini dikatakan ya Abu Musa ya, we used to recite a surah which resemble in length and severity to surah Bara'at. I have however forgotten it with the exception of this which I remember out of it. If there were two valley full of riches for the son of Adam, he would long for the third valley and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust. Jadi kalau kita pakai Google Translate dibilang begini, kami biasa membaca sebuah surat yang menyerupai salah satu surat Musahibat dan saya telah melupakannya, tapi ingatlah sebanyak dari ini. Yang pertama dulu. Jika ada dua lembah yang penuh dengan kekayaan bagi anak Adam, dia akan merindukan lembah ketiga dan tidak ada yang akan mengisi perutnya anak Adam kecuali debu. Saya mau menanyakan surat Quran mana ya yang bunyinya seperti ini? Karena dia bilang kan dia ingat dia pernah merisat suatu surah yang panjang sama severity-nya seperti surat Bara'at gitu, dan bunyinya seperti ini, tetapi dia lupa dan dia ingat ada kalimat ini, if there were two valley full of rich for the son of Adam, he would long for that valley. Nah kan tadi Bang Suma mengatakan, oh nggak masalah dia lupa, nanti dia bisa ingat lagi, entah ingatnya nggak tahu baca dari mana atau mungkin mendengar lagi Nabi Muhammad mengulang lagi. Nah oke, berarti nggak ada yang terlupa. Nah sekarang saya mau tanya di mana ayatnya, silakan. Oke, baik. Anda membawa sebuah narasi yang Anda katakan itu adalah hadits. Sementara kami belajar hadits itu dari kitab bahasa Arab. Anda malah membawa bahasa Inggris. Berarti Anda lah yang harus menjadi guru di sini dan menjelaskan ke kita itu haditsnya posisinya kayak mana. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda mengatakan hadits itu ada surah apa yang diceritakan yang dilupakan oleh para sahabat? Menurut catatan yang Anda bacakan tadi itu surah apa rupanya? Silakan, bisa enggak Anda jelaskan surah apa yang diterangkan? Oh, iya, saya ya. Oke. Iya. Di sini di hadis ini tidak dibilang surat apa, cuman dia bilang dia ingat bunyinya seperti ini, ada yang dia ingat. Ini mestinya bukan pertanyaan kepada saya kan mengutip dari Sahih Muslim Book 5. Kalau menurut Anda ini terjemahannya itu bukan salah. Sahih Muslim itu. Sahih Muslim itu Muslim. enggak kayak begitu. Sahih Muslim itu kitabnya menggunakan bahasa Arab tanpa harakat lagi. Oh ya silakan, Anda boleh tampilkan yang bahasa Arabnya kalau memang menurut Anda salah. Anda yang membawa narasi, Anda yang membawa senjata yang Anda harus siapkan gitu loh. Iya, ini saya sudah menunjukkan Sahih Muslim Book 5 hadis number 2286. Kalau Anda bilang terjemahan yang nggak tepat, Anda tunjukin bahasanya, Anda yang terjemahkan gitu loh. Terjemahannya yang tidak tepat. Dalilnya itu yang Anda bawa itu yang mana? Kalau gitu, Anda mengatakan apa yang saya ucapkan tadi salah. Nah, Anda koreksi salahnya di mana? Ya, saya gitu loh. tidak mengatakan salah. Anda tidak membawa kitab Bukhari. Anda menjelaskan tentang hadis nama Bukhari. Mana kitabnya? Coba tunjukkan ke kita. Iya, berarti Anda tidak menjawab. Gitu. Berarti Anda tidak menjawab. Ini saya sudah menjawab. Anda cuma mengelak begitu loh. Oke, nah sekarang kalau saya katakan kepada Anda tentang sebuah pemberitaan, di mana itu tidak ditemukan, saya tidak bisa memberikan data dari kitab Anda mau percaya nggak? Saya nggak paham maksudnya. Aku jawab ya. Aku jawab ya. Gini. Ya, kalau Suma mengatakan kepada saya
Di dalam kitab Anda, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Ada datanya. bentar, bukan Ada Allah. datanya. Andai kata kamu mengatakannya kebalik gitu, bukan Allah gitu. Lalu saya akan Ada kalau datanya salah, di kitab sebentar. Anda. Nah sekarang Sebentar, data di kitab sebentar. saya itu mana di situ? Sebentar, itu kan bukan bahasa Tolong asli. pakai kata silakan deh ya, biar ini Ya, apa namanya, nggak biar boleh nggak berantakan gitu. dipotong dong. Ha. Jadi bisa gantian Ya, kalau nggak gitu silakan Anda tunjukkan data keakuratan data yang Anda bawa. Silakan. Ya, jadi gini, kalau saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Zuma itu salah, saya harus menunjukkan dari terjemahan bahasa Indonesianya, kemudian ke bahasa Inggrisnya, kemudian ke bahasa aslinya kalau perlu gitu. Jadi kalau sekarang kita Saya bawakan tidak hadis, menemukan di data Sebentar, kitab yang sebentar. pernah saya pelajari gitu loh. sebentar. Nah, kalau Ahisugi pernah membaca dalil itu? kalau Anda mengatakan bahwa itu salah, Anda harus nunjukin bahwa Sahih Muslim di dalam bahasa itunya seperti apa yang sudah dibagi-bagi, penamaannya oleh siapa, kemudian hal Saya itu tidak kata-kata mengatakan tidak Tunggu ada. kata silakan dong, Betul. soalnya waktu Berarti Kristen yang nggak ada, jalan ini. iya nggak boleh potong. Ya, Tunggu kata silakan ya. Jadi Anda nggak boleh berlindung di balik bahasa Arab gitu. Jadi Oh, nggak Anda harus bisa. membuktikan Bukan bahwa kayak bahasa begitu. Inggrisnya Ini itu salah. Kawan, Iya. ini bukan Kristen, ini Islam. Aku yang jawab, Ketika Pras. Anda Aku yang jawab. membicara data, Anda harus bawa datanya dong. Gini. Enggak, Pras, aku yang jawab, Pras, biar Pras. Itu ya, oke, silakan. Kami Islam, kami bukan Kristen. Islam itu rujukannya adalah kitab Sahihah. Kitab Sahihah berarti bahasa Arab. Coba tunjukkan kepada kita. Ada nggak? Gini, Data emang bahasa itu. Arab nggak Pras, bisa Pras, diterjemahkan. Emang bahasa Arab nggak bisa diterjemahkan sama sekali. Boleh terjemahan Anda untuk terjemahkan. Arab. Ya Masalahnya udah, Anda makanya. mengatakan di dalam kitab ini, tapi yang Anda bangun adalah materi. Anda buktikan itu linknya adalah benar gitu. Anda tidak mampu membuktikan Dari mana bahwa Anda link bisa itu mengatakan salah. itu benar? Ya itu yang tertulis seperti itu pasti benar seperti itu gitu. Kecuali Anda bisa Iya. membuktikan itu salah Benar gitu ya. seperti itu di linknya Anda. Oke, Anda nggak apa-apa, link Pras, saya, Pras, itu aku link yang itu. jawab, Pras. Silakan. Udah itu aja Pak Suma. Jangan dipotong ya sampai ada kata silakan. Oke, jawaban saya simpel. Saya tidak bisa menunjukkan link yang menurut Anda akurat. Nah, pertanyaan saya, tolong tunjukkan yang akurat yang seperti apa. Silakan. Kitab kami itu kitab Sahih Bukhari. Ada kitabnya. Bukan seperti yang Anda sebutkan. Nah, kalau Anda mengatakan ada terjemahannya nggak bahasa Inggris, Bukhari? Sama sekali nggak ada kah? Nah, Yang sekarang dari kalau kalangan Anda mengatakan bahasa Inggris Anda itu sudah benar, apa patokannya kemudian? Enggak, gini Enggak, Bu Suma. Ya enggak, saya tanya, di mana ada terjemahan daripada Sahih Bukhari bahasa Inggris? Coba kasih tunjukkan ke saya. Ya, justru Jangan saya tanya kepada Anda membawa terjemah. Justru tunjukkan kepada saya original teksnya kayak mana gitu loh. Apakah betul data Anda itu dari Bukhari? Atau dari FPPI? Stop dulu, Pras. Waktu kita yang jalan Dari masalah, link Pras. FPPI yang Anda bawa. Mana tahu kan? Nah, untuk membuktikan data itu tunjukkan kepada kita originalnya kayak mana gitu loh. Udah, Ya, silakan. saya share dulu ya. Silakan. Berarti kan Anda secara tidak langsung menuduh ini salah atau tidak akurat. Bukan data Anda loh. Saya udah katakan saya nggak bisa tunjukin data. Silakan. Terus kenapa Anda bawa materi ini kalau Anda enggak punya data gitu? Ya anggaplah saya bertanya kepada Anda. Saya nggak pernah menemukan data itu di kitab saya. Tetapi hadis ini dikatakan ada begini, hadis Sahih Muslim, buku 5. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu hadis Sahih Muslim, sementara itu bahasa Inggris? Ya kalau menurut Anda bukan, silakan buktikan bukan. Nah, apa yang saya ingin buktikan? Anda Ya, tunjukkan di mana terjemahan salahnya? bahasa Inggris yang Arab ke Inggrisnya di mana, ada bukunya, di linknya ada di mana? Apa nggak ada sama sekali? Islam Ya, sama Anda sekali kan tidak yang ada membawa bahasa Inggris. Sebentar. Anda yang Enggak, membawa gini. masalah Jadi ini. berarti Anda menyangkal bahwa adanya bahasa Inggris gitu ya? Terjemahan bahasa Inggris. Bukan. Anda Kalau yang enggak ya membawa Anda materi enggak. ini. Ya, Anda gini loh, lah yang punya kewajiban Anda untuk bersembunyi, menunjukkan. Anda Ahisugi pernah bersembunyi nggak di baca balik data ini, Ahisugi? Enggak pernah Anda- ketemu saya. Itu hadits apa rupanya? Ya ini Nah, kalau bingung gitu saya. gini, silakan tunjukin hadis 5 nomor 2286 menurut versi Anda. Silakan. Hadis 5. Iya, Sahih Muslim buku 5 nomor 2286. Oke, saya buka lah. Cuma
Sahih Muslim berapa? Aduh, nggak ada tuh Ustadz Yan. Bukan kayak Bible hadis Sahih Muslim itu ada Makanya nggak apa-apa 5228. supaya dia apa Sahih Muslim ya. Nih. Coba tadi kamu sebutin berapa? Sahih Muslim buk 5 hadis nomor 2286. Sahih Muslim. Nggak apa-apa. Sahih Muslim. Nomor berapa? 2286. Kalau itu membahas tentang lempar jumrah kalau nggak salah, Ustaz. Nggak ada tuh. Coba tampilkan kitab aslinya. Banyak di sini yang bisa nerjemah. Sahih Muslim apa? Tadi Sahih Muslim berapa, Bro? Buk 5 nomor 2286. 2286 itu terkait dengan ini sunnah lempar jumrah. Betul, Nih, Gurunda, tuh. betul. Bukan Ya ini. Makanya bingung kita. Lima 5526 ya? 2286. Kan bahasa Arabnya aja. Nanti banyak yang bisa nerjemah di sini. Ini Iya, saya screen bahasa lagi deh. Arabnya. Saya share screen lagi deh. Tolong diperhatikan ya. Itunya apa namanya? Kita cari dulu lah. Dia ngomong dulu yang lain. Hadis berapa tadi tulisannya? 2286. Ini bukan saya ngarang ya. Ini ada dari hadithcollection.com. But you must be Sepakat. knowing that is not the original text and that is maybe not the truth. You must be knowing that. The Even burden if of proof is you on want yours. to- Yeah, Eh, but sebentar, ini waktunya siapa the nih? words, you must Ini be waktunya knowing siapa nih? that is just in English language and Sebentar, why sebentar. they don't have Just the original Ya, text. ya, gitu. ya, bentar. Silakan Pak Pras sama Pak Antonius untuk menampilkan literatur Islam yang mana itu kalau bisa berbahasa Arab, karena gini, Aku ini terjemahan itu bisa dipelintir, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Jadi kita lebih fokus ke bahasa aslinya gitu. Bisa nggak? Ya, tadi kan saya udah jawab. ini di saya mute nggak ya. Ini bisa. di mute supaya Pak Kalian- ini silakan Pak. Jadi Mute kalau semua misalnya ini. kita Apa, nggak, Ini kalian kasih- sebentar, kasih Pras, kalian sebentar, punya- Pras. Stop. Pras, jangan tumpang tindih, Pras. Tadi kan kita udah sepakat. Tadi yang saya udah jawab. Saya nggak bisa nunjukin. Nah, itu saya tanya kepada Udah, nggak usah kalian. dibahas. Enggak, Oke, gini. kami bertanya kepada Anda. Kalau Anda Ya, tidak menjawab, kita nggak pernah menemukan hadis ini loh. iya, makanya tunjukin hadis yang nomor ini bunyinya seperti apa. Gitu. Ada yang tuntun kami kan. Ini kami Sorry, bertanya sorry. kepada Anda. Wait, aku moderator. Mohon maaf, ini ibarat kata kayak Pak Pras punya masalah dengan permasalahan Pak Pras sendiri, lalu melemparkannya ke Muslim gitu. Kalau mau Nah, iya. nanya, tanyain ke kita teks aslinya itu bagaimana pandangan kita. Kalau ini kan udah disalin menjadi terjemahan bahasa Inggris, dan mohon maaf, umat Islam itu bukan berdasarkan terjemahan Pak Pras. Kita butuh dasar. Ya, makanya pertanyaan bahasa aslinya. saya, yang bahasa aslinya Sahih Muslim Buk 5 hadis nomor 2286 itu seperti apa dan bunyinya seperti apa? Saya bertanya kepada narasumber Muslim, silakan jawab. Gitu loh. Silakan teman-teman Muslim berhak menjawab, berhak menolak, karena bagaimanapun juga kan gini, ibaratnya aku kayak ngawur. Kalau hadits yang Anda maksud itu bunyinya begini, potongannya kayak gini. Yaqulu ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dikatakan yarmi ala rahilati yauman nahri wa yaqulu ta'khuzu manazikakum. Jadi ini bercerita tentang lempar jumrah. Aku pernah melihat Nabi Rasulullah Muhammad SAW melempar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari penyembelihan hewan kurban, hari nahar. Tidak ada kaitannya dengan lupa ayat, lupa surah. oke Pak Gitu Pras, loh, bisa Bang. dipahami? Ya, silakan tampilkan ayatnya. Walaupun saya nggak bisa baca, nggak apa-apa. Kan saya bisa mencatat dan menceknya nanti kemudian. Mungkin siapa tadi yang bisa share screen? Silakan. Sahih Muslim 2286. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Hasra.
Itu lain percetakan, lain hadisnya, Ustadz Zuma. Jadi percuma itu kalau nggak bawa data Arabnya. Nah itu dia makanya, Akhi Dinda, Ini saya ya, katakan ini tadi, hadis kita butuh Bukhari, kitabnya bentar. gitu. Hadis Bukhari nomor 2286. Muslim, Akhi. Hadasana Abdullah ibnu Maslamata an Maliki an Sumaya Maula Abi Bakrin. Ini langsung artinya saja ya, kepanjangan nanti. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumayyah, Maula Abu Bakar dari Abu Soheh As-Saman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapat sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu, lalu minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar, ternyata didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Ini dia. Makanya aku bilang data Arabnya ada. Waktunya Jelas, jalan Arabnya nggak? ada. Mau saya masuk biar saya share screen. Bentar. Allahu Akbar. Waktunya gimana Unirifa ini? Itu titipan dari siapa pertanyaan itu? Pahami dulu mungkin. Ya dari link. Iya, ini tentang kitab haji ya. Kalau yang di sini tentang zakat. Mana ada haji ada zakat itu loh. Iya, makanya berarti beda buku ini. Iya. Itu Muslim orang Indonesia. Bentar ya, bukan saya Muslim. share screen, izin share screen dulu bentar. Izin share screen. Oh, saya Sebentar deh, nggak ini jadi kacau. Jadi lanjut aja deh, lanjut. Oke. Ya silakan. Saya. Antum silakan. Ya. Terkait tadi permasalahan saya terkait Bible yang apa ya? Kalau kita menggunakan kaidah tata bahasa begitu ya. Seperti contoh di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 itu, di mana di situ dikatakan Musa menyebut dirinya nya, bukankah katanya ini kata ganti milik orang ketiga. Nah, kalau ini dipaksakan juga berarti Bible ini tata bahasa dong. Ya. Dan tidak salah juga kalau kita mengatakan itu bukan tulisan Musa. Bagaimana kita bisa disalahkan kalau kita berkata bahwa itu bukan tulisan Musa? Karena redaksinya seperti itu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dari mana Anda tahu bahwa ini tulisan Musa? Sementara di sini redaksinya seperti itu. Jadi menurut akal sehat kita, ya pasti semua orang setuju bahwa ini ada orang yang bercerita tentang Musa ketika menggembalakan kambing mertuanya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya di dalam Yohanes 21 ayat 24. Ini juga aneh ini kalau ini tulisan Yohanes 21 ayat 24. Ya. Dialah murid. Apakah Yohanes menunjuk dirinya dialah? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa dia? Kesaksiannya itu benar. Siapa dia? Kalau itu tulisan Yohanes, siapa yang dimaksud dia? Ya, siapa yang menulis ini semua? Jadi kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis palsu karena tidak jelas siapa penulisnya, tidak jelas siapa saksinya. Apakah ini bisa dikatakan kitab suci? Nah itu, monggo Akhi Zuma, lanjut. Iya, yang pada intinya tidak ada legalitas dari Yesus, itu aja dulu. Bukan berarti dia harus mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak. Minimal dia pernah memberikan legitimasi terhadap penulisan-penulisan daripada perjanjian baru. Contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Atau di dalam pewahyuan Al-Qur'an itu sendiri menyebut dirinya sebagai Al-Qur'an. Gitu. Nah, sementara yang dituliskan kemudian penulis Bible
Perjanjian Baru dalam hal ini, itu tidak ada satupun indikasi pengesahan dari Yesus. Sementara kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam karya tulisnya dia, dalam Yohanes 17:8, dia mengatakan bahwa Yesus itu berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu kemudian, kalau Yesus mengatakan telah aku sampaikan, berarti sebelum Yesus itu pergi ke langit, terangkat ke langit, semua pengajarannya telah dia sampaikan. Sementara penulisan daripada Bible Anda, Perjanjian Baru, itu di atas tahun 50-an. 20 tahun setelah Yesus nggak ada di bumi. Baru mereka kemudian menulis. Ini dari mana tulisannya? Sementara Yesus mengatakan, telah aku sampaikan. Berarti sejatinya yang benar itu adalah catatan Filipus, catatan Thomas, catatan Andreas, catatan Barnabas. Tapi kan itu yang ditolak oleh gereja. Kenapa ditolak? Ya mungkin karena di situ diceritakan Yesus menceritakan dirinya menikah, berumah tangga, Tuhannya hanya satu dan dia kawin dan seterusnya. Atau di situ menceritakan tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Bisa jadi. Makanya ditolak. Yang diterima itu yang mengharamkan, yang menghalalkan tidak sunat, yang menghalalkan babi, yang menganggap hukum-hukum Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel sebagai kutukan dan seterusnya. Itu yang diloloskan. Karena itulah kemudian saya mengatakan, tunjukkan legitimasi, ya pengesahan dari Yesus. Kalau memang kitab Anda itu adalah firman Tuhan, pasti Yesus, karena dia adalah wakil Tuhan, dia utusan Tuhan, pasti Yesus yang akan menyampaikan kepada mereka. Faktanya tidak. Gimana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, mengatakan sesuatu itu sebagai firman Tuhan, sementara tidak berasal dari sumber yang ia adalah utusan Tuhan? Silakan. Ya, kita lihat ya, bahwa siapakah 12 muridnya itu, gitu ya. Kemudian siapakah yang menulis? Mereka adalah murid-murid, gitu ya. Kemudian Yesus sudah jelas mengatakan dan mengajarkan, kemudian dikatakan segala firman disampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di dalam kebangkitannya dia mengatakan menyuruh mengajarkan segala sesuatu. Tetapi kita lihat jelas bahwa di dalam prinsip penulisan Alkitab, menulisnya itu tidak sekedar didiktekan oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus secara tidak dimengerti oleh penulisnya. Tetapi apa yang sudah diajarkan, dimengerti, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus, udah jelas di Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi, yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 12 juga dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan oleh siapa? Roh Kudus. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya daripadaku oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya menuliskan adalah karena apa? Karena pimpinan Roh Kudus gitu loh. Dan kesatuan daripada pemberitaan itulah yang membuktikan memang itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Injil yang disampaikan kepada gereja, gereja juga meneruskannya. Itu semuanya tulisan diterima sebagai pengajaran para rasul. Dari mana urut-urutannya? Dari Yesus gitu ya. Nggak perlu ada legitimasi. Justru legitimasi itu hanya bisa aja mengatakan, oh ini aku dari Tuhan. Nah, ngaku juga bisa gitu ya. Makanya itu yang saya katakan gitu, ngaku aja dari bisa juga bisa. Tetapi kita lihat bahwa urutannya di dalam Alkitab itu jelas gitu ya, bahwa ada Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, itu semuanya ajaran Yesus gitu. Melalui murid-murid. Siapa murid-murid? Rasul. Kenapa Rasul menuliskan langsung nggak boleh? Justru legitimasinya Alkitab lebih benar, karena kenapa? Yang menulis Rasul. Bukannya Rasul punya anak buah turun ke bawah, bukan yang ngapalin perkataan Rasul, bukan. Rasulnya dan masa rasulnya. Siapa rasul? Yaitu orang yang mendapatkan firman Tuhan gitu ya. Yesus siapa? Yesus Tuhan gitu ya. Nggak perlu hal itu gitu. Tetapi jelas para rasul dan para nabinya mendapatkannya itu adalah dari Tuhan gitu ya. Mereka jelas dari Roh Kudus yang adalah Tuhan gitu. Nah justru yang kita perlu pertanyakan kepada kamu gitu, itu malaikat gitu, melalui malaikat. Bagaimana kalau malaikatnya bohong gitu? Kemudian dikatakan malaikatnya Roh Kudus, Allahnya nggak pernah tampil, Roh Kudusnya adalah malaikat gitu. Nah itu kan bahaya sekali gitu, karena memang Roh Kudus nggak ada, Allahnya juga nggak kelihatan gitu. Jadi bahaya sekali itu gitu. Bisa jadi memang cuman dari malaikat kepada Muhammad gitu. Ya kalian percaya ya saya hormati, tetapi kan saya bicara tentang kemungkinan kedua.
Ya, kalau di dalam Alkitab kan jelas, memang prinsip penulisannya seperti itu. Bahkan kepada kami yang percaya diberikan roh, sehingga kami tahu bahwa ini memang berasal dari Tuhan. Kita waktu baca juga tahu. Kemudian tulisan daripada Injil-Injil palsu udah jelas, gereja tidak menerimanya dari awal gitu ya. Gereja dari awal sudah tidak pernah ada yang menyatakan bahwa itu adalah tulisan dari Thomas, dari siapa, dan itu adalah pseudodigrafa gitu ya. Penulisnya aja palsu, gimana lagi isinya. Dan banyak itu semuanya dituliskannya setelah rasul-rasul tidak ada. Sedangkan yang kita terima saat ini adalah di masa rasul itu masih ada. Maupun itu dia Markus, dia adalah 70 murid. Lukas juga 70 murid. Bahkan ditulisnya pada waktu para rasul masih hidup. Ya, silakan. Oke, saya Pras ya. Ya, jadi saya menguatkan lagi bahwa yang menulis kitab-kitab suci kami itu adalah orang yang punya otoritas ilahi, yaitu para rasul. Matius adalah rasul, Yohanes adalah rasul, Paulus adalah rasul, Petrus adalah rasul, Yakobus adalah rasul. Mungkin kecuali Anda bertanya bagaimana dengan Markus, Lukas. Memang mereka bukan rasul, tetapi mereka adalah penulis dari Rasul Paulus, Lukas. Markus adalah berasal dari Petrus, ya Petrus itu rasul. Jadi Injil yang ditulis Petrus ini tidak menulis Injil, tetapi Markus yang menulis. Jadi tetap ada otoritas ilahi, walaupun Yesus tidak perlu Yesus mengatakan sesuai dengan logika falsi kalian bahwa Yesus harus muncul lagi ke bumi gitu, terus ngomong oh iya ini kitab kami, tidak perlu seperti itu. Yesus cukup mengangkat menjadi rasul, berarti dia punya otoritas sesuai dengan janji di dalam Yohanes 14 bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang aku katakan kepada kalian, dan itu terbukti. Nah sekarang pertanyaan saya balik, gitu, apa otoritas apa yang dimiliki oleh Said bin Sabit pada saat dia menulis kitab Quran, karena kan Quran waktu itu masih dihafalkan gitu. Terus otoritas dari mana Khalifah Utsman menentukan bahwa mushaf ini yang benar, yang lain dibakar gitu loh. Ya, apakah Nabi Muhammad pernah bilang bahwa oh yang harus nulis nanti Quran adalah si ini gitu? Atau Jibril mengatakan, oh nanti yang boleh berhak menentukan adalah si raja ini gitu, yang menentukan mushaf yang mana. Ya silahkan. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Jibril, itu masih mending. Kenapa saya katakan masih mending? 23 tahun kurang lebih Rasulullah Muhammad SAW menyertai mereka, menyertai para penghafal, menyertai para penulis. Dan Rasulullah selalu minta mereka ini mendaras hafalan dan juga tulisannya. Itu. Kalau dikatakan datangnya dari malaikat Jibril, ya itu masih mending daripada Lukas, Markus dan penulis kitab lainnya. Itu dari mana? Dari Yesus kagak. Terus dari mana coba? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari malaikat. Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari malaikat. Daud juga demikian. Nabi-nabi yang lain di dalam kitab Bani Israel juga demikian dari malaikat. Keluaran 3 Anda baca di situ. Anda tamat di situ nanti. Nah, Lukas terima dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Petrus dari mana? Maksud saya penulis-penulis kitab kanonik yang mengambil nama-nama murid Yesus itu, yang sebenarnya bukan murid Yesus, cuman menuliskan sebagai nama murid Yesus agar dianggap itu muridnya Yesus, itu dari mana? Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ini adalah pembasmi murid-murid Yesus. Jadi murid Yesus yang mana lagi yang menulis kitab? Dan ingat, di dalam Kisah Para Rasul diterangkan, Yohanes ya itu adalah orang yang bodoh. Dikatakan seperti itu. Petrus juga adalah orang bodoh, nggak bisa nulis dan seterusnya. Nanti kita minta kasih datanya kalau nggak percaya. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dua orang itu adalah orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Kayak mana dia mau menulis? Kalau Anda mengatakan itu adalah ilham Roh Kudus. Ilham dari mana Roh Kudusnya kalau tulisannya bertentangan satu sama lain? Contoh misalnya ketika dikatakan dalam Lukas 24 nomor 4 sampai nomor 46 bahwa ada tertulis dalam kitab Mazmur, kitab Torah bahwa engkau tentang Yesus akan bangkit di antara orang Mesias. Ya, Mesias akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ternyata itu bukan tertulis di Mazmur, tapi tertulisnya di mana? Di Korintus dan juga tertulis di Lukas itu sendiri. Ini Roh Kudusnya sengaja atau ngerjain atau gimana? Ngeprank pengarang-pengarang kitab Anda. Kalau Rasul Muhammad SAW dari malaikat Jibril disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disampaikan kepada para sahabatnya juga demikian. Nah, kemudian terkait setelah sanadnya berkesinambungan, kitab Anda dinamika daripada pengarangnya, penulisnya itu nggak nyambung. Tidak ada sistematika penulisan dan penyampaian. Nah, kemudian isi. Kita lihat isinya.
Contoh yang tadi yang saya katakan, Lukas mengatakan di dalam Lukas 24, tertulis di Mazmur, tapi tahu-taunya tertulisnya di Korintus. Itu baru sedikit. Kalau Al-Quran menerangkan tentang, kita urai tentang isinya, sains, ilmu pengetahuan berkesesuaian dengan Al-Quran, kitab Anda mana coba yang berkesesuaian dengan sains? Gak ada. Hancur semuanya. Silakan, akhi. Baik, ini tadi mengklaim bahwa itu ditulis oleh para murid Yesus. Kalau memang ditulis oleh para murid Yesus, seharusnya dia ini adalah saksi mata. Ya, seharusnya tidak ada pertentangan cerita di dalamnya. Apalagi katanya diilhami oleh Allah. Kok isinya bertentangan? Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Di mana di situ diceritakan bahwa pengutukan pohon ara itu dilakukan Yesus setelah penyucian bait suci. Tetapi kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18, ternyata pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait suci. Jadi yang benar yang mana ini? Ini ada waktu peristiwa yang bertentangan. Ya, kejadiannya ini sebenarnya kapan? Sebelum penyucian bait Allah atau sesudah penyucian bait Allah? Jelas ini bertentangan. Mohon maaf, bisa tampilin ayatnya, waktunya bisa di stop. Oh, boleh? Bentar. Saya bisa share screen enggak ya? Bentar. Enggak bisa share screen, saya bukan host. Anda buka aja di dalam Matius 21 deh. Dibacalah. Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Baca di situ. Ya, atau saya bacakan? Berapa? Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Markus atau Matius? Matius. Itu nanti kita benturkan dengan Markus. Markus 21 ayat 12 sampai 18. 12 sampai 18. Ya. Kamu tolong buka sarapan pagi, jawaban nomor 4546. Siapa namanya? Sarapan pagi 101 pertentangan kontradiksi. Itu ada jawabannya di situ. Lah kok gitu. Cari Google. Coba menurut Anda gimana? Ya. Coba dijawab aja deh. Ya, jawab aja. Ada kata silakan nggak? Jangan Pras, kita ikutin dulu aturan. Kata silakan baru. Waktunya sementara jalan dulu, Pak. Kalau Anda mau narasi, silakan dijawab aja, silakan. Menurut sarapan pagi seperti apa? Tampil waktunya boleh? Iya. Sebentar ya. Mana waktunya nggak tampil? Timer, please. Ya, nanti ini Pras yang jawab aja timernya. Kita punya 27-24 ya. Wah, kalau gitu mendingan kami kalau mau nanya apa-apa sarapan pagi biblikal aja ya, Pak. Iya, karena pertentangan kan banyak. Kalau yang dianggap pertentangan tuh banyak tuduhannya kan. Iya, ternyata tidak gitu loh, ya. Itu nggak perlu diapalin. Silakan. Oke, saya sementara Pras nyari, saya jawab dulu yang lain ya. Ya, jadi tadi Anda bilang gitu bahwa Lukas, Markus dan sebagainya itu tidak pernah melihat Yesus. Ya itu salah, mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi memang bukan inner circle-nya yang 12, tetapi 70 murid-murid Yesus. Dan mereka tidak masalah karena mereka mendapatkan informasi itu selain dari saksi mata, mereka mendapat informasi itu dari rasul-rasul langsung. Ya, Markus tadi dari Petrus, Lukas dari Paulus gitu loh. Jadi data-data yang mereka kumpulkan itu valid semua begitu. Ya, nah sekarang Paulus semua tuh rasul-rasul ya. Jadi kalau Anda bilang rasul-rasul itu tidak mendengar dari Jibril, harusnya dari Jibril. Lah justru mereka langsung dari Roh Kudus, langsung dari Ilahi, langsung dari Tuhan, tidak butuh perantara Jibril. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Apabila Roh kebenaran yang kuutus datang, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang aku
ajarkan gitu. Ya, jadi Paulus nggak perlu ikutin Yesus panjang masa. Pada saat dikarunia Roh Kudus, dia mampu mengajarkan begitu sesuai apa yang diberikan Roh Kudus kepada dia. Nah, sekarang pertanyaan tetap saya balik gitu loh. Ya, itu sementara Anda dari cerita narasi Anda bahwa murid ini selalu mengikuti Nabi Muhammad. Ya, oke, tetapi berarti itu bukan otoritas, ya. Mereka semua bukan memiliki otoritas ilahi. Mereka bukan nabi. Kaisar, raja Utsman, ya, Khalifah Utsman, mereka bukan nabi, bukan rasul. Begitu. Jadi otoritasnya itu kan saya balikin kepada Anda pertanyaannya, dari mana mereka punya otoritas untuk menentukan mushaf ini yang benar, mushaf itu yang benar. Terus tulisannya siapa yang memvalidasi tulisannya Said bin Sabib dan lain-lain sebagainya begitu. Ya, itu pertanyaan bisa dibalik ke kalian. Nah, sementara kalau kami rasul langsung gitu, yang memvalidasi rasul langsung. Begitu ya. Memang sebentar, silakan Pras. Ya, jadi kita lihat ya, memang kronologi di dalam pencatatannya si Matius itu tidak menulis berdasarkan kronologi, tapi berdasarkan topikal gitu ya. Nah, ini jawabannya panjang sekali ya. Jadi cerita yang diambil itu berdasarkan topik yang ingin dibicarakan, bukan berdasarkan kronologi waktu untuk Matius gitu. Sedangkan Markus bicara tentang kronologi waktunya gitu ya. Jadi nggak ada pertentangan di situ. Kalian baca di dalam sarapanpagi.com. Jadi sebelum nanya baca dulu di jawaban yang nomor 46. Ya, sebentar. Karena mengatakan tadi. Sebentar, belum ada kata silakan. Iya. Iya. Udah. Ini waktu kita masih jalan loh. Ya, jadi soal pertentangan bisa ditanyakan balik kepada Anda. Contohnya di surat Ar-Rahman 55 ayat 14 dikatakan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tetapi di Al-Furqan ayat 54 dikatakan dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Nah, ini kan bagaimana gitu? Ini pertentangan juga gitu loh. Ya, silakan. Oke, nanti akhirnya nanggapin itu ya. Saya tanggapin ini mengenai Matius ini ya. Anda mengatakan bahwa itu diceritakan, Matius menceritakan bukan berdasarkan kronologi. Anda baca baik-baik dari ayat 18, ini bercerita tentang kronologi. Ya, awalnya Yesus itu masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sang penyamun, maka datanglah orang buta. Nah, ini kan kronologi semua. Ayat 17, lalu meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Nah, ini pengutukannya. Kata siapa ini nggak berbicara tentang kronologi? Jelas asal mulanya dari mana mau kemana. Ini kan kronologi namanya. Ya. Lalu menurut Matius, kalau menurut Markus, ternyata pengutukan pohon ara dilakukan Yesus sebelum penyucian bait Allah. Mari kita baca ya. Markus 11 ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan. Nih dari ayat 12 ya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, bla bla bla, mengutuk pohon ara. Di ayat 15-nya Yesus menyucikan bait Allah. Ini kronologi semua ini. Silakan Aki Juma. Iya, baik. Maksudnya begini, sebentar, Pras, jangan Pras. Sampai ada kata silakan. Jadi kalau Anda menceritakan tentang pertentangan yang Anda maksud di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sekali lagi saya katakan ya, tadi harusnya Anda sudah paham. Al-Quran itu bukan cerita yang disusun sama seperti Bible, disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, ada hikmah di balik semua itu. Jadi terkait dengan penciptaan manusia, di Al-Quran itu bukan hanya 2 ayat itu tadi. Al-Quran surah Sajadah misalnya, ayat 7, ayat 8 menceritakan bagaimana kemudian manusia itu dicipta ya dari sumber yang dikatakan oleh Allah dari tanah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 1 juga bersumber dari tanah. Lalu kemudian di dalam
surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, manusia diciptakan dari saripati yang juga berasal dari tanah. Kemudian di dalam Al-Mu'minun ayat 13 dari saripati sperma, ya itu juga disimpan di tempat yang kokoh. Lalu kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan dari air mani, lalu kemudian segumpal darah, lalu segumpal darah itu jadi segumpal daging dan seterusnya. Nah, data yang Anda kemudian sebutkan itu tidak ada yang bertentangan dalam proses penciptaan manusia. Nggak ada. Ketika dikatakan khalaqa min ma'in dafiq, dia menciptakan dari air yang dipancarkan, memang salah gitu kalau dikatakan dari air kemudian dari tanah. Tumbuh-tumbuhan saripati yang kita makan ini, yang ada dalam tubuh kita ini, itu dari tanah dan tumbuhnya ini dari air. Jadi tidak ada yang bertentangan. Itulah indahnya Quran. Ya, berbeda ketika berbicara tentang kitab Anda. Contoh misalnya, saya kasih lagi contoh nih. Di dalam di dalam di dalam kitab Anda Yohanes 12 ya, Yohanes 12 nomor 34 dikatakan gini. Dikatakan bahwa kami telah mendengarkan dari kitab Taurat bahwa Mesias hidup sampai selama-lamanya. Katanya didengarkan dari hukum Taurat. Dicari di Taurat, kitabnya Musa yang terjemahannya itu tidak ditemukan adanya pernyataan bahwa Mesias itu hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada di Taurat. Adanya tertulis di Mazmur. Mazmur dan Taurat itu berbeda. Mazmur 110 nomor 4, Tuhan telah bersumpah ia akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya, menurut Melkisedek. Jadi tidak ada di dalam Torah pernyataan Yohanes 12 nomor 34 itu. Ini yang dikatakan kontradiksi, kontroversi, tidak nyambung gitu loh. Apa Roh Kudus ini lupa gitu bahwa itu tertulisnya di Mazmur bukan di Torah. Itu cuma sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh data yang ada di kitab Anda yang membuktikan dirinya bukan firman Tuhan. Nah, sementara yang tadi tentang penciptaan manusia itu bukan cuma 2 ayat itu runut diceritakan. Ya, kenapa seperti itu? Memang hikmahnya Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur agar mudah dihafalkan, agar manusia mengkaji lebih dalam. Bukan cerita. Justru itulah membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu dari langit. Bukan dikarang. Kalau dikarang itu cerita. Dari pembukaan, kemudian isi, lalu kemudian penutup, kesimpulan-kesimpulan. Itulah kitab Anda. Silakan. Mengenai penulisan Al-Quran ya, itu legitimasi dari mana? Dari Rasul langsung. Seperti Zaid bin Sabit, itu adalah sekretarisnya Rasulullah. Rasulullah yang menyuruh. Nah, dari Utsman, dari mana? Siapa yang menjadi pembenarnya? Pada waktu itu kan para hafiz masih banyak, masih hidup. Banyak yang masih hidup. Ya, jadi Utsman ini ketika membukukan itu, yang menjadi standarnya adalah para hafiz. Itu saja mudah, nggak ada yang bertele-tele. Nah, sementara kitab Anda siapa yang menjamin bahwa itu ucapan Yesus? Siapa saksinya? Yesus ngomong sama Matius. Siapa saksinya? Matius menulis kitab. Bisa Anda buktikan? Silakan. Ya, aku jawab ya. Ya, Yohanes nanti aku yang jawab. Para hafiz dan sebagainya itu adalah udah bukan rasul gitu. Sedangkan yang nulis kitab kita rasul gitu. Siapa saksinya? Matius. Ya mereka hidup di dalam zamannya rasul dan rasulnya masih pada hidup. Kemudian dituliskan ya saksinya ya para rasul. Kalau mereka sampai salah ya mereka akan masalah gitu ya. Kemudian cerita itu diceritakan berulang-ulang dan gitu gereja yang menyimpan semua data-data itu dan menuliskannya. Dan selanjutnya nggak perlu pakai sanad. Kenapa? Karena para murid-muridnya itu menuliskan atas dasar tulisan-tulisan mereka. Jadi semuanya itu ada gitu ya. Jadi semuanya itu ada dan dituliskan terus-menerus sampai kepada kita saat ini gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah. Yang nulis itu rasul. Jadi tingkatnya daripada siapa namanya Yohanes, Paulus itu tingkatannya Muhammad, bukan tingkatannya para sahabat, bukan ya. Jadi itu bedanya gitu. Kemudian tadi yang tentang siapa? Tentang Matius. Nanti deh saya bacain itu yang terakhir aja. Di sisi terakhir baru saya bacain itu secara jelas. Ya, kita simpen yang Matius ya. Oke. Oke, aku ya. Ya, mengenai Yohanes 12 ayat 34. Jadi katakan bahwa ya Yohanes. Oke, silakan.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa manusia harus bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya? Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Jadi harus dipahami ya, di sini terjemahannya sebenarnya yang lebih tepat bukan hukum Taurat, tetapi law atau Torah. Nah, Torah itu harus Anda pahami, Torah itu artinya petunjuk atau perintah ya. Jadi Torah itu tidak selalu bicara 5 kitab Torah Musa. Anda harus paham, kalau disebut 5 kitab Torah Musa berarti itu mencakup mengacu ke yang kita sebut, kami Kristen tersebut Pentateuch gitu ya. Tetapi kalau disebut Torah tidak harus. Nah, kemudian kalau Anda mau tetap ngotot bahwa itu harus ada di Torah Musa, nggak masalah ya. Nubuatan tentang Yehuda, bahwa keturunan Yehuda itu akan memerintah sampai selama-lamanya ada dalam kitab Torah, di kitab Kejadian ya, bahwa di situ adalah bahwa Yehuda, dari keturunan Yehuda itu akan datang yang berhak memegang tongkat kerajaan dan akan memerintah sampai selama-lamanya gitu ya. Memang tidak ada kata Yesus di situ, tetapi itu adalah nubuatan tentang Mesia, dan itu sudah menjawab pertanyaan Anda. Nah, sekarang masalah Lukas itu itu udah dijawab sama Pras ya. Oke, apalagi ya tadi. Sementara itu dulu, silakan. Iya, jadi di pasal Yohanes pasal 10 ayat 34 itu mereka mengatakan law. Jadi mereka juga mengatakan itu, berarti tradisi memang zaman itu mengatakan law itu mengacu kepada seluruh kitab itu gitu ya, yang terdiri daripada Torah, 5 Torah Musa, Ketuvim dan Neviim gitu ya. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada kesalahan. Ya, oke. Sekarang aku mau bertanya nih, kan tadi Anda bilang itu Said bin Sabi itu sahabat Nabi Muhammad dan sebagainya. Pertanyaannya, setelah Said selesai menulis Quran, siapa yang memverifikasinya bahwa itu sesuai? Ya, ini pertanyaan Anda saya tampilkan sesuai dengan yang pertanyaan Anda kepada kami, bahwa kitab siapa yang mengatakan bahwa kitab yang ditulis surat-surat Paulus dan sebagainya itu benar gitu loh. Apakah Yesus pernah menampilkan itu? Pertanyaan yang sama saya tanyakan pada kalian. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa apa yang ditulis Said Sabib itu pasti benar? Apa yang dikompilasi oleh Khalifah Utsman itu pasti benar? Nah, dari mana otoritasnya? Kalau hanya sekedar sahabat dan sebagainya, belum tentu dia punya otoritas, karena punya otoritas ilahi itu harus seorang nabi atau rasul. Ya, silakan. Oke, mengenai para murid Rasul itu dapat dari mana? Apakah Yesus pernah mengangkat muridnya itu disebut Rasul? Nggak ada. Dari sini saja udah rancu. Ya, belum lagi mengenai penyampaian wahyu atau firman itu kepada Yesus ke muridnya itu siapa yang menjadi saksi? Ya, kepada siapa? Sementara Matius, Yohanes masih saya ragukan karena penulisannya seperti itu ya. Seperti Matius 9 ayat 9, Yohanes 21 ayat 24. Ini rancu. Tidak mungkin itu tulisan Matius kalau kita berpikir secara akal sehat. Lalu mengenai Al-Qur'an, ya jelas sekali. Al-Qur'an itu dihafalkan ribuan sahabat Nabi, bukan hanya Said bin Sabit saja. Bahkan Utsman juga hafal. Jadi kalau zamannya Utsman itu masih mudah untuk menentukan ini benar ini salah, mudah berdasarkan apa? Hafalan. Bahkan hafalan ini selalu dikontrol, diadakan halakah-halakah, terus dikontrol hafalannya itu. Jadi kalau zaman Utsman tidak bisa diragukan. Nah, itulah dari zaman Utsman sampai sekarang, itu pula yang kita hafalkan sampai sekarang ini. Monggo Akhi Juma, silakan. Akhi Juma? Kemiut. Yang dibakar itu bukan karena mengalami kesalahan. Bukan. Bukan karena salah sehingga dibakar. Tidak. Karena sudah dibukukan. Maka yang tersebar ini, yang tersiar ini, yang terpenggal-penggal bacaannya, ayatnya, surahnya ini, itu dibakar kemudian. Kenapa? Karena sudah ada buku induknya. Lalu, kenapa kemudian ketika Anda mengatakan apa yang menjadi koridor kebenarannya? Lah, bukankah Al-Quran itu dihafalkan dari sejak Rasulullah Muhammad SAW? Dihafalkan. Sehingga ketika dibukukan harus sesuai dengan hafalan. Bukan tertulis lalu dihafalkan. Tapi dihafalkan lalu dituliskan. Jadi dasar tulisan adalah penghafalan. Jangan dibalik. Nah, kalau di kitab Anda nggak ada. Hafalan nggak ada, tulisan juga nggak ada. Kalau Anda mengatakan mereka ini rasul, inilah kenapa saya tidak senang kalau teman Kristen mengambil kata rasul. Karena kata rasul itu tidak sembarangan. Rasul itu artinya utusan Tuhan. Sementara Lukas utusan siapa dia?
Ya, rasul itu hanya ada di dalam Islam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kristen tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok penobatan kata rasul diambil untuk mendudukkan pengarang-pengarang wartawan-wartawan bebas ini? Ya, kenapa saya katakan wartawan bebas? Karena dia tidak melihat saksi langsung. Ketika Rasulullah Muhammad ketika Yesus mengatakan sesuatu, dia nggak jadi saksi langsung melihat itu, lalu kemudian mencatatnya. Jadi ini wartawan hanya memperoleh berita dari orang-orang di tempat kejadian. Nah, terkait dengan terjadi atau tidaknya tidak ada yang pastikan. Tapi dituliskan. Apa dasar pijakan yang mengatakan itu adalah benar? Sementara penulisnya tidak menjadi saksi utama. Apa dasarnya? Kalau kemudian sahabat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi, itu karena mereka ini mendengarkan dan melihat Rasulullah mengucapkan, melafalkan itu. Mereka mendengarkan, lalu kemudian mereka membacakan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, benarkah bacaanku? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah katakan, benar. Begitu seterusnya. Begitu ada ayat, disampaikan, dihafal, dituliskan. Ada ayat, ada wahyu, dihafalkan, dituliskan. Ada wahyu, dihafalkan, dituliskan. Nah, kalau Lukas, tidak ada. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8, menurut catatan Lukas, Filipus ini dipanggil oleh Yesus. Filipus ini, ta'al, ikut aku. Itu kata Yesus kepada Filipus. Lalu kemudian pekerjaan Filipus apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan Injil Yesus. Berarti ada pemberitaan dari Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Jadi catatannya kalau pingin kali punya Injil, harusnya Injilnya Filipus. Tapi kan ditolak. Kenapa ditolak? Karena Filipus lah yang menuliskan hal yang sebenarnya. Lukas diterima karena Lukas cuman pitikanak-kanai. Dia hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Apa yang didengarkan, ya ditulis. Apa yang disuka, ya ditulis. Kalau dikatakan itu Roh Kudus yang membimbingnya, salah. Kata Roh Kudus pun diambil dari Quran. Yang dikatakan Roh Kudus itu malaikat Jibril. Anda mau nolak atau tidak, silakan Anda tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu apa. Lalu kemudian apakah betul itu Tuhan? Coba aja kita jujur menghadapi semua ini. Dari mana Kristen penerjemah mengambil kata Roh Kudus kalau bukan dari Quran? Dari kitabnya orang Kristen, dari Yunani nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Silakan. Aku boleh, Pras? Boleh. Tolong minta waktu ya, share screen, waktu di stop dulu. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni, bla 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 bla. Jadi Yesus mengutus sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus para murid-muridnya. Ya, ini artinya utusan, ini artinya rasul. Jadi ini menjawab pertanyaan Anda, bahwa para murid-murid itu yang ke-12 itu rasul. Ya, Paulus diutus, Yesus menjadi rasul, utusan, itu pada saat Paulus berjalan menuju Damsyik. Disitulah peristiwa pengangkatan Paulus menjadi rasul, begitu ya. Nah, sekarang masalah Lukas sama Markus, ya Lukas terutama ya, Anda mengulang-ulang hal yang sama, ya. Tetapi saya sudah jawab berulang-ulang juga. Nggak masalah dia menyelidiki, ya, karena dia divalidasi oleh Rasul Paulus, begitu, ya. Jadi sama seperti Anda mengklaim, Said bla 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 divalidasi oleh Nabi Muhammad. Dia Rasul Lukas divalidasi oleh Paulus. Dia menulis pada saat Paulus hidup. Markus mewakili Petrus, begitu. Dan kalau Anda kesulitan menerima hal itu, ya silakan Anda mengimani yang Matius sama Yohanes, begitu. Mereka rasul langsung yang menulis, begitu ya. Kemudian pertanyaan saya kembali lagi ya, artinya keyakinan kalian bahwa Said itu tulisannya ada benar, kemudian Khalifah Utsman itu mengkompilasi sudah benar, itu adalah berdasarkan keyakinan semata mengenai hafal-menghafal. Tetapi otoritasnya tetap dipertanyakan. Ya, otoritasnya dari mana? Khalifah Utsman bukan nabi, bukan rasul. Jadi keyakinan kalian hanya keyakinan berdasarkan hafal-menghafal. Nah, kalau Anda bilang Matius sekian itu dikatakan ada kata dia gitu, nggak masalah. Ini kan bukan surat. Kalau surat, ya surat pun juga ada
menyatakan dirinya dengan penggunaan kata dia. Masih bisa, itu gaya bahasa aja. Apalagi ini bukan surat, tidak masalah. Jadi argumen Anda gugur pada saat bilang bukan Matius yang nulis, bla bla, karena ada kata dia dan sebagainya. Ya silakan Pras. Ya, kemudian pengambilan kata Rohul Kudus dan sebagainya. Holy itu kudus. Spirit atau ghost itu adalah roh gitu ya. Jadi itu adalah cuma ngambil karena serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab gitu. Dan bahasa Arab itu ada lebih dahulu daripada Quran gitu. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah bahasa Quran gitu. Kemudian kayak apostolos ya utusan gitu ya. Jadi itu jelas adalah utusan dari Yesus. Mau pakai kata rasul ya karena di Indonesia rasul sebagai utusan gitu. Kita nggak ada masalah karena yang penting tuh artinya gitu, nggak ada masalah soal perkataan itu. Tetapi masalahnya tentang esensinya, siapa Roh Kudus. Kalau dia Jibril ya memang harus satu-satunya Jibril. Justru itu saya curiga gitu karena memang yang bisa kalian tampilkan tidak bisa menampilkan Allah dan Roh Allah gitu karena yang ada hanya Jibril, takutnya begitu gitu loh. Makanya semuanya Jibril gitu. Nah itu yang sebenarnya paling masalah gitu. Soal hafal menghafal ya saya dari tadi nggak ikut ngomong karena saya anggapnya ya itu masalah biasa lah. Kemudian itu bahasa Semitik memang setengah nyanyi, orang yang bisa ngafal nyanyian tuh kalian tanya aja tuh siapa Edi Badai yang nggak sepinter itu juga dia bisa hafal banyak lagu kan. Jadi soal kehafalan itu tidak membuktikan apa-apa. Yang masalah itu adalah rasulnya terima dari mana gitu, dari Tuhan langsung atau enggak. Kalau Tuhannya enggak ada, Roh Kudus yang adalah Tuhannya itu enggak ada, cuman Jibril. Nah itu dia yang saya pertanyakan gitu, hati-hati gitu. Saya juga enggak nuduh, bisa jadi Allah melalui Jibril, tapi bisa jadi enggak, bisa jadi itu pengakuan Jibril semata gitu. Bukan pengakuan, bukan benar-benar dari Tuhan. Kalau yang kita jelas, karena para rasul mengatakan hal yang sama, mengenai penebusan, mengenai kematian Kristus, baik di Matius maupun di Markus maupun di Lukas, itu yang menjadi inti iman Kristen gitu ya. Yesus menyerahkan nyawanya, mati, bangkit, kemudian menerima Roh Kudus. Yohanes mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Allahnya kita bukan Allah ya. Allah kan yang namanya Allah. Kalau kita Allah itu adalah kata ganti untuk pencipta atau the God. Kita juga nggak ada masalah. Andai kata kalian mengatakan keberatan gitu, kita pakai kata the God nggak ada masalah, pakai theos nggak ada masalah karena itu sebutan untuk Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, bahkan kita menyebut namanya tapi hati kita jauh pun Tuhan tahu gitu. Jadi buat kita itu masalah bahasa nggak apa-apa. Nah itu yang dari tadi saya persoalkan, yaitu hati-hati karena itu cuma malaikat gitu. Tuhannya nggak pernah nongol, Roh Kudusnya nggak pernah nongol gitu. Roh Kudus itu Roh Allah gitu. Disebut kudus karena Allah emang kudus, kayak sesuatu yang berhubungan dengan Allah itulah kudus gitu. Ya, sama silakan. aku mau menambahkan pertanyaan ya. Tadi kan kalian menyebut Roh Kudus. Kalian menyangkal bahwa Roh Kudus itu Allah. Sebenarnya banyak sekali bukti dalil bahwa Roh Kudus itu Allah. Tapi saya mau menanya, kalau kalian mengklaim bahwa Roh Kudus bukan Allah tetapi malaikat Jibril, tunjukin dalilnya. Ya, bukan eisegesis tetapi dalil. Dan ya nggak apa-apa. Artinya bukan sebagai bahasa asli ya, bukan terjemahan. Terima kasih. Silakan. Oke, saya mengomentari Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya Rasul mengutus Rasul begitu. Di sini kan Yesus ini kan Rasul nih. Karena diutus Bapa. Rasul itu artinya adalah utusan Allah. Ya berarti ada utusan Allah mengutus utusan Allah begitu. Coba dipahami di ayat itu. Ya, jadi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa para murid Yesus itu adalah Rasul. Karena Yesus itu utusan, ya mengutus utusan. Itu tidak bisa para murid dikatakan adalah utusan, ya. Kemudian Anda tadi masih meragukan Jibril, apa benar itu dari Allah atau tidak. Kalau memang itu bukan dari Allah, maka Jibril ini lebih hebat daripada Tuhanmu. Kenapa saya katakan begitu? Jibril jelas menerangkan. Ya, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah. Ya, bagaimana penciptaan manusia awalnya. Itu seperti lintah dan itu terbukti secara ilmuwan. Ya, itu silahkan Anda bantah nggak apa-apa, tapi Anda nggak bisa menunjukkan artikel yang menjelaskan bahwa awalnya manusia itu seperti lintah. Ternyata di dalam kitabmu
manusia dicurahkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Tidak ada satu orang ilmuwan pun yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau Anda mau menyangkal ayat yang saya sebutkan, silakan Anda buktikan dengan menyangkal bahwa itu salah dan yang benar seperti ini. Kemudian mengenai penciptaan alam semesta. Awalam yaroladina kafaru anas samawati wal ardo kana tarattum fafatanahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya? Berbicara tentang Big Bang. Dan mengenai Big Bang ini sudah menjadi ilmu pengetahuan, bukan hipotesa lagi. Ya, bagaimana menurut Bible? Bible tidak berbicara tentang Big Bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Di mana di situ cerita Big Bang? Padahal jelas-jelas awal mula penciptaan itu diawali dengan adanya ledakan besar, dan itu dikutip di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Silakan lagi Juma. Iya, Anda mengatakan tidak ada masalah bagi saudara kalau Anda membawa kata Allah, Rasul. Memang nggak ada masalah bagi kalian karena itu menguntungkan. Yang tadinya hanya murid naik level jadi Rasul, yang tadinya cuma utusan naik level jadi Tuhan, jadi Allah. Jadi menguntungkan buat kalian, tapi itu menggelikan bagi kami gitu loh ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan apa buktinya bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tadi saya sudah membacakan dalil loh. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ini disebut Ruhul Kudus. Ini sumbernya dari Al-Quran. Di kitab Anda nggak ada. Menguntungkan lagi buat kalian. Karena Ruhul Kudus itu adalah makhluk gaib yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Mir rabbika bil haqq. Jadi Ruhul Kudus itu mewahyukan Al-Quran, membawa Al-Quran dari Tuhan dengan benar. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang membawa Al-Quran itu adalah Jibril? Di ayat ini diterangkan, surah An-Nahl ayat 102 dikatakan bahwa Roh Kudus yang membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Siapa Roh Kudus? Diterangkan di ayat lain. Apa yang dikatakan di ayat lain? Kul man kana aduwwan li Jibril wa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sesungguhnya Jibril itu adalah dia yang membawa Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Anda yang punya Roh Kudus, salah, keliru itu. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, keliru besar. Kenapa? Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8, di situ Anda bisa melihat Roh Kudus itu kapasitasnya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa mungkin Tuhan itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia harus berkata-kata sebagaimana Tuhan yang benar itu di dalam Mazmur 33 nomor 9 dan juga Yesaya 55 nomor 11. Tuhan itu leluasa mau mengatakan apa saja boleh. Itu Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Tetapi yang ada dalam kitab Anda, Roh Kudus yang dimaksud Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu Tuhan? Bukan. Dia hanya malaikat. Roh Kudus itu malaikat. Masalahnya sekarang, kalau Anda mengatakan Lukas, Markus, Paulus itu adalah rasul, itu nggak nyambung. Karena malaikat nggak pernah datang ke mereka. Roh Kudus nggak pernah datang kepada mereka. Nggak pernah. Kalau Roh Kudus datang kepada mereka, maka firman Allah akan ditaruh di mulut mereka. Berarti Nabi yang sama seperti Musa adalah Lukas, Markus, Paulus. Apa betul? Nggak mungkin. Firman Allah yang ditaruh di mulutnya. Kalau firman Allah yang ditaruh di mulutnya tidak butuh penyelidikan. Tapi serta-merta langsung dia sampaikan. Gitu loh. Dan karena wahyu ini menyertai manusia selama-lamanya, maka wahyu ini harus dihafalkan sampai ke akhir zaman. Nah, sementara pengajaran firman yang diterima oleh Yesus tidak sampai kepada Lukas. Jadi yang dituliskan Lukas itu adalah karya tulis bebas yang dihasilkan dari penyelidikan. Kalau Anda mengatakan itu roh dari Tuhan, itu dari Roh Kudus, itu karena Anda mengimaninya, tapi fakta di lapangan kagak. Sampai kepada Yesus aja tidak. Kayak mana mau sampai kepada Tuhan?
Anda mengatakan mereka rasul. Rasul dari mana? Lawang dia murid saja kagak, apalagi rasul. Rasul itu bukan santri. Santri itu hanya murid, dan mereka dan Yesus tidak punya rasul. Yang Yesus punya itu hanya murid, santri. Murid-muridnya, enggak level dikatakan rasul. Kalau ingin bahasa Indonesia, katakan utusan. Itu udah benar. Lukas utusan Yesus, Lukas utusan Theos. Nah, itu betul. Tapi kalau dikatakan rasul Yesus, itu menggelikan, nggak cocok. Karena rasul itu hanya identik kepada mereka yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan saya kepada Anda, satu lagi. Di dalam kitab yang Anda imani diterangkan bahwa terkait dengan apa yang kemudian diceritakan oleh Paulus, ya, bahwa itu tertulisnya di hukum Torah. Nah, kalau Anda mengatakan Torah itu adalah hukum, lalu kemudian segala hukum yang diceritakan itu harus Torah dalam bahasa sehari-hari, itu tidak. Orang Israel ketika berbicara mengenai Torah berarti kitabnya Nabi Musa. Hanya di Kristen orang berbicara Torah dilarikan kepada law, dan seterusnya. Itu hanya asumsi Anda untuk menutupi kekurangan dari kitab Anda. Itu pasti. Nah, di dalam 1 Korintus 14 nomor 21 itu dikatakan tertulis di dalam Torah, tertulis di dalam Taurat katanya. Tapi yang tertulis bukan di Torah, rupanya tertulisnya di Yesaya 28 nomor 11 sampai nomor 12. Jadi yang jelas yang datang kepada penulis kitab Anda itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin memberitakan hal yang keliru, nggak mungkin. Silakan. Ya, aku dulu Pras ya. Ya, oke. Oke, tolong di stop dulu dong waktunya, jangan dijalanin dulu. Halo, waktunya tolong. Bentar ya, saya mau tampilin ayatnya lagi. Di sini Yesus berkata ya, sekali lagi saya bacakan. Ini saya mengulang lagi karena Anda menanyakan hal sudah saya jawab. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di mana Jibril di sini? Apakah Yesus berkata, terimalah Jibril? Enggak ada. Terimalah Roh Kudus. Ya, gunakan bahasa aslinya. Jangan kata sebentar, jangan di-cut. Kita ini aja tertib ya, kita pakai kata silakan. Ya, tapi nanti, kalau cara-cara nipu kayak begini. Jangan boleh gitu, Suma. Ini kan waktu kami. Tunjukkan bahasa aslinya, apakah Roh Kudus tertulis di situ? Nanti ya, ini waktu Anda mengambil waktu kami soalnya Pak Suma. Ini waktu saya jalan terus loh. Kalau enggak dihentikan dulu waktunya. Ya, jadi nanti narasi giliran Anda. Ini dihentikan waktunya, lanjut. Iya, mana kata Roh Kudusnya di situ coba? Saya ingin tahu dalam bahasa Yunani apa di situ. Pasal berapa, ayat berapa? Bro? Ini pasal berapa, ayat 20 ayat 22. Waktunya dihentikan ya. 20. Holy Ghost dalam King James versi ini Holy Ghost. Kan dia ngambil King James version. Tentu suci dong. Pneuma ya sini, pneuma agion. 21-22 ya? Ya. 21. Ya Holy Ghost, Roh Kudus. Gak ada masalah, saya bingung ngomongnya. Udah waktu kita jalan lagi boleh ya, tapi tolong jangan di-cut ya. Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 22. Oh. Terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Versinya iya. And receive the Holy Ghost. Iya. Holy Spirit dan sebagainya. Benar, ada. Bahasa aslinya juga ada. Iya, justru yang harus kita, oke, waktunya boleh jalan lagi, jangan dipotong. Justru yang dipertanyakan di sini adalah di kitab Anda, Roh Kudus ya, tadi Anda bilang Roh Kudus adalah Jibril, itu dengan mencocokkan dua ayat yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat bahwa Roh Kudus yang mengatakan langsung Roh Kudus adalah Jibril, tidak ada, adanya kata dalam kurung. Kata dalam kurung itu adalah tambahan, yaitu terjemahan dari Departemen Agama. Tidak ada ayat yang langsung mengatakan bahwa Jibril itu Roh Kudus. Tapi Anda sendiri yang mengeksegesikan, menggabungkan dua ayat. Nah, ini nggak bisa begitu. Namanya Roh Kudus itu kan penting. Namanya Jibril itu penting. Penyampaian firman itu harus jelas begitu. Nah, di situ tidak ada. Jadi pertanyaan saya masih
belum terjawab gitu ya. Nah sekarang saya menjawab pertanyaan Ustaz Sugi. Yesus mengutus murid-muridnya sebagai rasul ya, sebagai utusan itu pada saat Yesus telah bangkit menerima kuasa kembali sebagai kuasa ilahi ya, sebagai Tuhan. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya bukan sebagai sekedar rasul lagi, tetapi sebagai Tuhan begitu, karena Yesus telah bangkit dan Yesus berkata segala kuasa di bumi dan surga ada di tanganku gitu loh ya. Itu pada saat Yesus telah bangkit. Nah sekarang masalah pertentangan dengan sains gitu ya, masalah sperma dan sebagainya, itu kitab kami tidak bicara tentang sains. Anda saja yang memaksa tentang yang seperti susu itu dalam konteks sains, karena memang tidak bicara tentang sains di situ gitu loh. Nah sekarang kalau bicara tentang sains, lalu bagaimana tadi pertanyaan saya masalah manusia diciptakan dari tanah, terus dari air. Tadi Suma mengatakan dari air karena makan tumbuh-tumbuhan yang dari air lah. Itu kan bukan penciptaan, itu namanya manusia makan. Mungkin lebih tepat dikatakan pemeliharaan. Manusia dipelihara dengan makan melalui air, tetapi itu bukan proses penciptaan manusia. Ya jadi itu tetap pertentangan. Lalu dikatakan gunung berjalan-jalan seperti awan. Seperti awan. Nah, kamu pernah lihat awan berjalan-jalan seperti apa nggak? Apakah gunung berjalan seperti itu? Nah, itu juga pertanyaan bertentangan dengan sains, dan itu langsung begitu loh. Kalau Anda bilang Big Bang sebagainya itu kan tidak jelas gitu ya. Anda bilang langit satu padu di kitab Kejadian juga itu narasi yang mirip gitu. Pada saat sebelum menciptakan masih kacau, Tuhan memisahkan antara horizon sama daratan begitu ya. Itu yang bisa aja kita pahami itu sebagai memisahkan langit dan bumi yang tadinya bersatu padu begitu, seperti itu ya. Silakan Pras. Ya, kemudian kalian yang berbicara tentang lintas sebagainya, kan saya udah jawab. Itu adalah sesuatu yang umum. Muhammad tuh orang pintar, dia lihat sperma kayak apa, dia lihat kalau orang mens seperti apa, kemudian orang gugur seperti apa, dia membayangkan seperti apa. Andai kata kalian mengatakan, oh itu dari sesuai sains gitu. Andai kata kalian mengatakan demikian, kita perlu lihat juga kalau sains yang bisa dilihat oleh mata, oleh malaikat, berarti yang tahu itu bisa ada kalau nggak orang pintar, juga ada bisa malaikat, bisa iblis, bisa Tuhan. Jadi nggak memastikan bahwa itu dari Tuhan. Kecuali yang seperti di Alkitab, seperti contohnya membersihkan tentang sesuatu yang dari orang mati harus dengan air mengalir. Kenapa begitu? Karena kuman itu nggak kelihatan, belum tentu malaikat mengerti hal itu gitu ya. Kemudian tentang telepon, tentang tentang contohnya tentang adanya telepon, bisa menyaut-nyaut, kilat menyambar-nyambar, cahaya menyambar-nyambar, kemudian bisa berkata aku ada di sini. Itu baru sains yang tidak diketahui oleh malaikat, bahwa 2000 tahun kemudian akan ada hal itu gitu, atau 4000 tahun, 3000 tahun kemudian akan ada hal itu gitu. Kemudian ada nyawa di dalam darah, itu juga belum tentu tahu, pengertian itu belum tentu ada. Kemudian tadi dikatakan tentang keju dan air susu, ini dia bicara tentang puitis kok. Engkau mencurahkan aku seperti air susu. Nah, itu dia bicara soal puitis tentang kehidupan dia yang menderita, kejadian dia yang menimpa dia, yang mengentalkan aku seperti keju. Bukan berarti itu adalah kata-kata puitis penderitaan daripada itu, dia diperlakukan kok seperti ini gitu ya. Jadi makanya itu dimasukkan di dalam Mazmur. Oke. Kemudian tentang menguntungkan buat kita, kata Rasul. Mana bisa menguntungkan? Mereka itu Rasul dari Tuhan secara langsung dan diberikan Roh Kudus. Bagaimana menguntungkan? Orang Roh Kudus Allah dibandingkan dengan Roh Kudus hanya ciptaan, hanya sebagai Jibril gitu ya. Roh Kudus sebagai Jibril itu makhluk gitu ya. Sedangkan Roh Kudus di dalam Alkitab itu adalah Allah itu sendiri gitu. Tidak mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, artinya karena orang Kristen diberikan Roh Kudus. Jadi kalau andai kata ada orang Kristen yang sembarangan ngomong, saya Roh Kudus berkata kepada saya dipimpin Roh Kudus demikian. Kita perlu lihat refernya adalah kepada apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Rencana Allah di dalam firman-Nya dan perkataan Yesus di dalam firman-Nya. Kalau lain ya itu berarti sesat gitu ya. Makanya banyak orang sesat gitu kan. Ngaku-ngaku ada Roh Kudus tapi ajarannya beda dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya harus dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau nggak gitu nanti semua orang klaim sendiri-sendiri gitu. Saya dapat Roh Kudus, saya bicara Roh Kudus tadi malam ngomong sama saya gini. Kemudian dia dengan berbagai macam cara untuk meyakinkan orang. Tetapi kalau kita orang semua dicek. Lu bilang dari Roh Kudus, lu dapat ini. Waktu itu juga ada yang ngomong soal COVID tentang 6666.
Begitu saya lihat keterangannya bertentangan, lalu saya bilang penglihatan itu dari setan. Gue langsung gituin. Kenapa? Karena kontra dengan Alkitab dengan jelas. Kalau udah kontra dengan firman Tuhan ya udah pasti bukan Roh Kudus ya pasti. Iya, saya rasa cukup, Pras. Ya, oke. Baik, saya tanggapi mengenai Yohanes 20 tadi ya. Anda mengatakan bahwa setelah Yesus bangkit dia adalah Tuhan. Berdasarkan Yohanes 20 ayat 21-22. Padahal di ayat 17-nya Yesus menyatakan apa di situ, bro? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakku Allahmu dan Allahku. Dari mana Yesus dikatakan di situ Tuhan kalau Yesus di situ masih punya Allah? Ya. Kemudian tentang apalagi puisi. Itu Mazmur itu puisi. Seharusnya kalau memang itu firman Tuhan, walaupun itu dalam bentuk puisi, bentuk syair, tidak bertentangan dengan kenyataan. Kalau bertentangan dengan kenyataan, apa bedanya dengan lagu-lagu biasa? Oh rembulanku, oh cintaku, engkau seperti rembulan. Apa cintamu, pacarmu seperti rembulan? Itulah yang artinya bertentangan dengan kenyataan. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu begitu kata-katanya indah, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Ya, kemudian tentang apa lagi ya? Yesus diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Faktanya tidak. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 23 ketika ibu Zebedius minta kepada Yesus supaya meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berkuasa untuk memberikannya karena sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku. Yesus tidak berkuasa. Nah, kalau hanya berdasarkan diberi kuasa, iblis juga diberi kuasa, bahkan Yesus akan diberi kuasa oleh iblis seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Terima kasih lagi, Juma lanjut. Iya, terkait dengan Al-Quran, itu udah jelas sekali itu diterangkan. Qul nazzalahu, katakanlah yang menurunkan di situ, yang mewahyukan Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Pribadi ini yang mewahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada kata perintah, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, itu di dalam surah An-Nahl ayat 102. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 97 juga diperintahkan kepada Rasulullah, Qul. Jadi kalau Anda menemukan kata Qul di dalam Al-Quran, itu pasti perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Man kana aduwwan li Jibril, tuh sudah disebut nama tuh. Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu cuma satu, yaitu Jibril yang menurunkan Al-Quran, dan itulah Roh Kudus. Nah, kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu datang kepada penulis kitab Anda, itu hoax. Kenapa saya katakan hoax? Ketika Anda mengatakan, aku mengembusi kalian dengan Roh Kudus, itu salah. Ya, lalu kemudian dikatakan Yohanes 20:22, terimalah Roh Kudus, ini salah ini. Kenapa saya katakan salah? Karena Yesus mengatakan, adalah betul jika lebih baik aku pergi, sebab Roh Kudus itu tidak datang kalau aku belum pergi. Jadi Yesus pergi dulu, baru ada Roh Kudus yang datang setelahnya. Jadi yang dihembusi Yesus ini kepada muridnya bukan Roh Kudus yang datang setelah dia pergi. Ini beda. Ya, Roh yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah kekuatan, mujizat yang diberikan kepada murid-muridnya. Sementara Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu malaikat Jibril yang tidak datang kepada penulis kitab Anda. Gitu loh. Tolong dipahami dengan baik. Apa kata Yesus? Roh Kudus itu tidak akan datang kalau saya belum pergi. Jadi yang dihembus Yesus ini bukan Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Ini kitab karena terjemah, jadi Anda akan dibingungkan sendiri nih. Makanya saya katakan tadi, mana Roh Kudus dalam original teksnya? Anda tidak menunjukkan kata Roh Kudusnya itu. Anda hanya mengatakan pneuma, spirit, egion. Hantu suci. Hantu suci loh itu. Kalau Anda paham, ya. Holy Ghost. Ya, jadi bukan Tuhan itu. Oke, kekuatan gaib maksudnya di situ. Nah, yang Roh Kudus itu ya Roh Kudus beneran yang diterangkan dalam Al-Quran. Gitu loh kawan. Silakan. Ya, itu sebentar, itu Roh Kudus versinya Al-Quran itu adalah Jibril. Kalau Roh Kudus di dalam Alkitab itu adalah Roh Allah gitu ya. Tidak akan datang jikalau aku tidak pergi, itu adalah pergi di dalam kematian dan kebangkitan. Lalu kan pada waktu dia bangkit kan dia mengatakan kepada kepada
perempuan yang dikubur itu, aku belum pergi kepada bapakku. Kemudian dia pergi kepada bapa. Sebagai apa? Sebagai imam besar yang membawa darahnya. Dan dengan itu dia membawa kelepasan yang kekal. Kemudian dia datang pada malamnya ya memberikan Roh Kudus gitu ya. Jadi dia udah pergi udah datang lagi gitu ya. Nah, jadi bukannya datang nanti akan datang 600 tahun lagi, yaitu si Jibril yang datang kepada Muhammad gitu. Itu nggak ada ceritanya di dalam Alkitab, keputus itu cuman kalian ambil di dalam ayat Alkitab, kemudian kalian mengatakan Suma dengan sangat yakinnya seolah-olah dia yang lebih ngerti Alkitab. Nah, silakan para peserta baca lagi Alkitab yang dimaksud apa gitu ya. Bukan jangan versinya Suma ya. Versinya Alkitab seperti itu, Roh Kudus adalah Allah gitu ya. Oke, aku. Iya, silakan. Oke. Ya, tadi Ustadz Ustadz Sugi mengatakan mengutip Yohanes 17, aku belum pergi kepada Allahku Allahmu. Harus dipahami, Yohanes 17 itu di mana Yesus Yohanes 20 ayat 17. Enggak, sebentar. Pada saat Yesus mengatakan aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu, itu Yesus belum bangkit dari kematian. Udah bangkit. Oke, ya berarti udah bangkit, Bos. Ya, jangan dipotong. Oke. Ya. Oke, terus kemudian masalah tadi sepentangan dengan sains ya. Ya, mana gunung-gunung berjalan seperti awan. Kamu tahu pernah lihat awan berjalan-jalan nggak? Kencang loh itu. Kencang sekali, Anda bisa lihat. Nah, apakah gunung seperti itu berjalan-jalan gitu loh? Itu kan pertanyaan yang Anda klaim sesuai dengan sains dan sebagainya begitu loh. Ya, masalah Jibril nggak ada di dalam Alkitab kami masalah dikatakan Roh Kudus adalah Jibril, yaitu justru hoax. Yang bilang Roh Kudus adalah Jibril itu hoax. Ya, itu disebut juga roh kebenaran. Itu kalau buat kamu Pak Ustadz Sugi ya, buat informasi buat kamu, Ghost itu juga berarti roh. Ya, jadi Holy Ghost itu berarti Roh Kudus. Tidak pernah ada kata Jibril di dalam Alkitab kami begitu. Ya, dan sekali lagi ya, kitab kami itu ditulis oleh orang-orang yang punya otoritas ilahi, para rasul-rasul. Ya, walaupun Lukas dan Markus bukan rasul, tetapi dia mewakili Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Nah, kalau Anda masih keberatan, ya masih ada Matius, masih ada Yohanes, dan surat-surat rasul-rasul yang jelas-jelas punya otoritas rasul kerasulan, punya otoritas ilahi. Berbeda dengan Kaisar Utsman, begitu ya, tidak punya otoritas ilahi. Ya, silakan Pak Komarudin tambahkan. Ya, stop dulu. Ya, stop dulu, oke. Silakan. Silakan, Ahi. Habiskan aja. Aku dulu juga boleh sedikit. Aku dulu juga boleh sebentar. Ya, mengenai tadi tentang syair loh. Kenapa nggak boleh? Kan kita kalau baca ngerti banget itu artinya gitu ya. Kenapa harus disesuaikan? Orang itu perkataan manusia kok. Manusia sedang berbicara tentang iju dan itu adalah keluhan daripada si Ayub kok gitu ya. Dia bicara dalam bahasa syair kepada teman-temannya ya. Nggak ada masalah firman Tuhan harus gini nggak ada masalah ya, itu dicatat mengenai kejadian itu gitu ya. Tuhan mau kita tahu apa yang terjadi pada Ayub. Kemudian temannya tiga-tiganya disalahin kok perkataannya oleh Tuhan ya. Jadi yang dinasihati oleh teman-temannya itu bukan sebuah kebenaran gitu, tapi dicatat gitu. Itu ada konsep manusia yang salah di sana, dipikirnya kalau ada kejadian itu karena demikian gitu. Itu ya, pengajaran ya. Oke. Silakan. Waktunya dong di switch. Iya, jadi yang pertama, ya terkait dengan ayat suci Al-Quran yang Anda katakan. Nah, inilah bukti kebenaran Quran itu. Terjadinya gempa dan seterusnya, ya adanya endapan-endapan yang kemudian melahirkan adanya pergeseran tanah. Itu bukti bahwa lempengan-lempengan itu bergerak disebabkan karena adanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini. Ada pergerakan dari gunung itu memang seperti yang diterangkan oleh sains. Itu nggak bisa dibantah itu, ya. Namun kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang terkait dengan sains dan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, terkait dengan kitab Anda, memang diuntungkan Anda itu ketika Anda mengatakan itu adalah rasul, karena ada kata rasul yang disandingkan, ambilnya dari Quran. Kitab Anda juga diuntungkan dengan ada kata Alkitab yang sejatinya bukan Alkitab, ya. Kalau sudah dikatakan Alkitab itu berarti firman dari Allah.
Tapi kan bukan. Contoh 1 Korintus 14 nomor 21. Ada tertulis di dalam hukum Taurat, orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan. Itu kata Paulus. Katanya tertulis di hukum Taurat. Tapi bukan tertulis di hukum Taurat. Itu tertulisnya di Yesaya 28 nomor 12. Kayak mana mau dikatakan ini firman Tuhan dari Roh Kudus? Kayak mana? Ya silakan Nahi. Ya, terkait dengan penciptaan itu tadi ya. Katanya Tuhannya orang Kristen ini kan Tuhan yang menciptakan manusia. Tentu sebagai orang yang berakal sehat, kita tidak hanya mau iman saja. Ya udah imani saja bahwa Tuhan itu menciptakan manusia. Tetapi ternyata tidak ada berbicara tentang penciptaan manusia, khususnya tentang embriologi itu. Sementara Al-Quran lengkap. Ya lengkap sekali Al-Quran. Kalau mau digali banyak sekali. Nah di dalam Bible tidak ada, melainkan hanya pernyataan Ayub. Ya itu salah katanya. Berarti secara tidak langsung orang Kristen mengakui bahwa di dalam Bible itu ada kata-kata bukan dari Tuhan. Ya itu kata-katanya Ayub. Berarti campur aduk. Nah kalau dia sudah campur aduk, tidak bisa lagi dikatakan firman Tuhan. Beda dengan Al-Quran, murni firman Allah di situ. Tidak ada kata-kata Nabi sedikit pun di situ. Tidak ada kata-kata orang di situ. Itu murni dari firman Allah. Silakan, Akhi, tutup. Ya, gini. Oke. Oh, sebentar, silakan siapa nih? Soalnya waktu lu tinggal 1 menit. Gua sayangin waktu lu tuh. Oke, silakan. Jadi gini, kita kan fair ya. Jadi 1 Korintus pasal 14 ayat 21 sekali lagi kita katakan ya, bahwa itu adalah konsep orang pada zaman itu mengatakan law itu adalah seluruh kitab perjanjian lama gitu. Itu nggak ada salahnya kecuali dia kepleset gitu. Law of Moses, oh ya salah, diketok gitu ya. Kemudian tadi si Asep si Asep lagi siapa? Ya, dia mengatakan bahwa ya setuju ada perkataan daripada manusia. Loh, kan saya udah bilang kalau perkataan ular ya ditinjau dari pembicaranya adalah ular. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang Tuhan mau nabinya mencatatkan hal itu gitu. Jadi itu firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita gitu ya. Jadi melalui suatu peristiwa dan semuanya itu adalah sesuatu yang berdasarkan sejarah dan peristiwa yang nyata gitu. Bukan sekedar ada satu makhluk roh yang berkata ini bukan ya. Tetapi itu semua kejadiannya adalah fakta. Makanya penyelidikan daripada Lukas artinya bahwa semuanya itu nantinya dipimpin oleh Tuhan. Kalau bicara tentang Yesus lahirnya begini, ini gemini, kemudian Yesus mengatakan ini, mengatakan itu adalah sesuatu yang di cross check dan memang itu Yesus mengatakan, bukan pakai otoritas. Oh ini pokoknya dari Tuhan gitu. Seperti kayak sekarang kan banyak di Kristen sendiri ya, yang mengatakan dari Tuhan ngasih ngomong nenek lu gitu ya. Jadi yang dikatakan oleh Alkitab itu sesuai fakta gitu. Makanya ada penyelidikan lalu Tuhan memimpin. Karena Tuhan tuh berbicara di atas fakta yang sesungguhnya. Bukan di atas dasar dia pengen ngomong apa, main ngomong apa. Enggak begitu gitu ya. Oke silakan. Ya jadi sekali lagi Anda salah memahami ya. Torah itu artinya bukan selalu seperti Anda pahami hukum Musa dan sebagainya. Torah itu arti petunjuk. Gitu loh. Ya petunjuk, kamu bisa tanyakan kepada orang-orang yang paham bahasa Ibrani asal mereka jujur ya. Torah itu petunjuk. Nah sekarang masalah gunung-gunung berjalan ya, Anda bilang tuh dataran, itu gempa bumi dan sebagainya. Nah Anda bisa bedakan antara gempa bumi sama berjalan. Antara berjalan dengan bergetar. Gempa bumi itu bergetar, bukan berjalan. Kalau gempa bumi itu harus dikatakan bergetar malah daratan, bukannya gunung. Gunungnya tetap nempel di dataran gitu ya. Jadi nggak tepat kalau Anda bilang berjalan-jalan itu sama dengan gempa bumi. Dan faktanya gempa bumi lebih banyak dari pergerakan tektonik, tanah yang bergerak gitu, bukan gunung yang bergetar. Apalagi gunung berjalan-jalan. Sementara Anda tahu awan berjalan-jalan seperti apa, benar-benar bergeser, benar-benar pindah gitu loh. Kalau gunung kan nggak pindah, dia hanya bergetar kalau Anda yang maksud Anda gempa bumi. Silakan. Oke. Silakan waktunya dihentikan. Oke, baik. Ya, jadi kita ketahui bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI itu mengungkapkan sesuai dengan sains yang merupakan hasil penyelidikan mereka, bahwa gunung itu terus bergerak. Terlepas dari apa yang kemudian diungkapkan oleh Al-Quran di dalam ayat surah An-Nahl ya, ayat 88.
Itu bisa dibuktikan justru karena adanya pergerakan gunung yang melahirkan adanya getaran-getaran di atas muka bumi ini. Adanya gempa bumi dan seterusnya, lempengan bumi, ya, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh berbagai perubahan itu disebabkan karena adanya pergerakan gunung. Memang kalau Anda melihat memplototinnya secara langsung memang nggak bergerak, tapi di dalam keberadaannya itu selalu bergerak gunung itu, laksana awan. Itu bisa dibuktikan dengan sains, dan sains tak akan mungkin salah. Karena itu saya katakan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak keliru. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah, dari langit. Silakan. Saya dulu, Pras. Saya singkat. Jangan, nanti waktu saya habis. Sains bisa membedakan antara getaran sama berjalan. Ya, jadi kalau Anda bawa-bawa sains, Anda harus bisa membedakan antara getaran dan berjalan. Silakan, Pras. Ya, kemudian yang di dalam Matius tadi yang dikatakan kontradiksi, saya jawab ya, Matius pada waktu mengatakan khotbah Yesus di bukit, gitu ya. Apakah itu khotbah di bukit pada saat itu seluruhnya bersamaan? Tidak. Itu adalah kumpulan mengenai perumpamaan-perumpamaan Yesus di dalam pasal 13. Apakah perumpamaan itu disampaikan pada satu kali pembicaraan? Bukan. Jadi dia itu pengumpulan gitu. Jadi kronologi waktunya di dalam Matius itu berdasarkan konteks gitu ya, berdasarkan topik gitu, topical. Jadi pada waktu dia mengatakan esok harinya apa tuh bukan bicara kronologi secara tepat waktu seperti di dalam Markus dan Lukas. Jadi bukan kontradiksi ya. Itu susah dijelaskan. Nanti aja kalau ada waktu tentang kontradiksi. Waktu habis. Ya udah habis, sama-sama habis. Udah penutupan ya. Penutupan nyebrang boleh nyebrang atau nggak boleh nyebrang? Sebentar Pras. Ini mestinya kalau menurut pembicaraan kita tuh ada 45 menit kedua. Udah malam. Ya udah kalau gitu. Nggak mungkin dong 45 menit kedua. Lah iya. Pembicaraan kita di awal begitu. Jam berapa? Tetapi nggak apa-apa kalau memang udah kemalaman. 40 menit kedua berarti tambah 90 menit. Bro. Ya udah kalau nggak apa-apa kalau kemalaman nggak usah kok kemalaman. Mau jam 1 selesai. Ya. Udah setengah satu. Kasihan yang di timur, kasihan yang di timur. Siap. Oke, ini Suma kita bela punya kitab, kita bela kita punya kitab ya. Jadi nggak perlu siapa duluan, nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu dari Bang Suma dulu deh ya. Silakan. Berapa menit ini? 6 menit. 6 menit. Masuk ke Al-Quran saja kalau kamu, ke Al-Quran saja kalau kita ke Alkitab saja. Ya oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quranul Karim itu jelas asalnya dari malaikat, yaitu Jibril yang kemudian diberi gelar Ruh Kudus. Ya, itu jelas. Jadi apa yang kemudian kami jadikan sebagai kitab suci itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbika bil haqq, lalu kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada para sahabat. Proses penyampaian ini memiliki mata rantai. Jadi dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, lalu kemudian sampai kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Begitu juga sampai kepada kami hari ini, itu proses penyampaiannya dengan cara dihafalkan dan juga dituliskan. Jadi sumber dari Al-Quran itu bukan banyak orang, tapi cuma satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kemudian wahyu, lalu kemudian disampaikan. Nah, penyampaian Al-Quran ini itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya satu golongan saja, tetapi semua manusia diperuntukkan Al-Quran itu. Makanya diterangkan di dalam beberapa ayat ya, seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kemudian penyampaian Al-Quran terkait dengan apa yang Allah torehkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, beliau menerangkan, Rasul Muhammad SAW itu menerangkan bahwa tidaklah mungkin ya apa dikatakan bahwa jangan engkau menuliskan apa yang berasal dari lisanku, tapi tuliskanlah apa yang aku sampaikan yang berasal dari malaikat Jibril. Sehingga pada masa penulisan Al-Quran, para sahabat itu dilarang menulis hadits. Gak boleh. Tidak ada yang menulis perkataan-perkataan pribadi Rasulullah.
yang mengurai tentang dalil yang diterima berupa Al-Quran. Jadi hanya dituliskan tentang wahyu, jadi tidak bercampur aduk antara Al-Quran dan juga hadits, itu tidak bercampur aduk. Al-Quran ya Al-Quran, kemudian hadits ya hadits. Makanya ketika kita melihat muatan isi daripada Al-Quran dengan hadits itu berbeda jauh, meskipun menggunakan sama-sama menggunakan bahasa Arab. Tapi muatan daripada Al-Quran itu sangat jauh dengan hadits. Kalau hadits itu kelihatan sekali bahwa ini adalah pernyataan Rasulullah Muhammad SAW di dalam menjabarkan apa yang kemudian diterima sebagai wahyu. Sementara Al-Qur'annya jelas sekali itu adalah wahyu dari Allah, karena huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian untaiannya itu harus dikaji berdasarkan dengan disiplin ilmu. Kemudian muatan isinya tidak bertentangan dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan sains. Terkait dengan gunung berjalan, itu sebenarnya terjemahan yang sebenarnya itu adalah bergerak. Ya, bukan dalam arti kata berjalan seperti manusia, tapi bergerak seperti awan. Karena awan juga itu tidak berjalan dalam arti kata seperti manusia, tapi dia bergerak. Demikian, akhi, silakan. Oke, subhanallah, Al-Quran telah membuktikan dirinya kitab suci, karena yang namanya kitab suci itu berasal dari Tuhan, tentu dia itu tahan uji. Ketika Al-Quran datang kepada kaum Quraisy adalah kaum yang membanggakan syair, maka Al-Quran tampil dengan keindahan syairnya, dengan keindahan lantunan-lantunan ayatnya, sehingga orang-orang pada masa itu ditaklukkan dengan keindahan syair-syair yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bukan syair, tapi melebihi itu semua. Ya, makanya ada sebuah tantangan yang dikhususkan kepada orang-orang yang memuja syair. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ini tantangan kepada orang-orang pemuja syair. Kemudian Al-Quran datang di zaman modern ini, yang dihadapi bukan pemuja syair lagi, tapi orang-orang yang memuja ilmu pengetahuan. Alhamdulillah Al-Quran tahan uji. Ya, ketika para ilmuwan ingin menguji Al-Quran, Al-Quran tidak terkalahkan, dan justru banyak ilmuwan yang terkalahkan sehingga dia masuk Islam. Seperti contoh seorang ilmuwan yang dari Thailand, namanya kalau nggak salah Tagada Saum, di mana dia dengan bangganya mengatakan bahwa dia baru saja menemukan bahwa ternyata kulit itu bisa merasakan sakit. Ternyata Al-Quran sudah menyatakan 1400 tahun yang lalu, di mana Al-Quran mengatakan siksaan orang-orang di dalam neraka itu setiap kulitnya hangus akan diganti dengan kulit yang baru supaya merasakan kepedihan yang ada di dalam neraka jahanam. Subhanallah, kalau mukjizat Nabi terdahulu, begitu nabinya meninggal, mukjizatnya sudah hilang. Tetapi inilah hebatnya Al-Quran, keajaiban Nabi Muhammad itu selalu senantiasa kekal dia. Ya, walaupun Rasulullah itu sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih berlangsung. Karena mukjizat yang dimiliki Rasulullah bukan seperti yang dimiliki Yesus, dimiliki Musa. Ya, yang kalau Musa itu mirip sihir, Yesus mirip apa? Namanya pengobatan. Tetapi mukjizat yang dimiliki Rasulullah itu karena yang dihadapi para ilmuwan, maka mukjizat yang dimiliki Rasulullah bersifat ilmu pengetahuan. Makanya ketika Al-Quran diuji dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran unggul. Subhanallah, Allahu Akbar, Al-Quran terbukti kesuciannya. Terima kasih. Mau ngomong dulu, siapa namanya? Atau aku yang bikin kesimpulan? Iya, kamu sisain 2 menit lah buat saya. Ya, gini. Ini kepada teman-teman Kristen semua ya. Kadang-kadang teman Kristen pun bingung. Alkitab adalah firman Tuhan. Sampai ada yang berkata berisi firman Tuhan ya. Apa sih pengertiannya kalau mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan? Itu bukan berarti setiap kata-katanya itu didiktekan oleh Tuhan kepada Rasul dan Nabinya. Bukan begitu. Tetapi begini ya. Firman Tuhan di dalam Kristen, kita mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, itu adalah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang di dalamnya memang ada perkataan Tuhan langsung kepada nabi-nabinya. Seperti contohnya Musa berkata, berfirmanlah Allah. Kalau Tuhan nggak berfirman, Musa tulis seperti itu berarti Musa pembohong gitu ya.
nabi-nabi mengatakan firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi engkau firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak ngomong, maka itu sebuah kebohongan gitu ya. Nah, tapi kita lihat bahwa itu memang sesuatu yang nyata gitu ya. Itu adalah firman Tuhan langsung. Lalu kemudian kalau yang siapa namanya ular ngomong sama si Hawa, itu perkataan siapa? Nah, ditinjau dari pembicaranya. Itu adalah perkataan ular gitu loh. Kemudian kok dibilang firman Tuhan, untuk mereka yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, kenapa dibilang firman Tuhan? Itu kan ular yang ngomong. Kemudian ada juga setan yang ngomong gitu ya. Nah, itu pengertian daripada arti yang kita maksud dengan itu adalah firman Tuhan adalah peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang Tuhan melalui nabinya suruh dituliskan gitu. Karena Tuhan itu mau berbicara sesuatu tentang sesuatu hal, peristiwa, segala sesuatu itu berdasarkan kondisi real yang terjadi gitu. Jadi kalau perkataan itu perkataan raja, ya raja itu yang sedang ngomong gitu. Bukannya raja itu ngomong kemudian sama Tuhan diulangin jadi perkataan Tuhan kepada nabinya dibisikin atau gimana, bukan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh raja itu. Kemudian kalau memang kejadian itu sudah lampau dan akan datang, itu nggak masalah. Seperti di Wahyu, itu adalah Tuhan memberikan penglihatan gitu ya. Tuhan kasih tahu itu bukan satu hal yang masalah. Makanya di dalam perjanjian lama itu banyak nubuatan, perjanjian baru pun ada nubuatan dan yang sudah tergenapi gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu, seperti contohnya Kores. Nah, Koresnya itu rajanya masih seratusan tahun kemudian, tapi kok sudah tahu namanya? Ya itu karena Tuhan kasih tahu kepada Daniel, sampai kepada siapa namanya Alexander the Great, bahkan sampai kepada keturunannya pecah 4 kerajaan. Kok bisa tepat semua? Ya itu karena Tuhan kasih tahu, itu nubuatan ya. Jadi saya berhenti di sini dulu, nanti saya sambung lagi. Silakan kamu ngomong dulu. Oke, baik. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah, ya. Jadi itu firman Tuhan. Dari mana kita tahu, ya? Walaupun tidak dibilang, ini kitab ini adalah firman Allah, Mazmur terus Daud bilang ini firman, tetapi jelas, ya di situ ada otoritas ilahi. Dia dikutip oleh para nabi-nabi, para rasul. Ya, Yesus mengutip berbagai ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab suci dan menyatakannya sebagai memiliki otoritas ilahi. Begitu juga Rasul Paulus menyatakan bahwa segala tulisan yang dimaksud segala tulisan adalah scripture, kitab-kitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan ini bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi dibuktikan. Dari mana kita tahu dibuktikan? Salah satunya adalah ada signatur Tuhan di situ. Dari apa signatur Tuhan? Ada 2, ya, yaitu dari 66 kitab itu ditulis oleh 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun, tetapi isinya satu padu, ya, tentang kejatuhan manusia dan rencana keselamatan Allah sampai kekekalan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti yang bilang tidak selaras begitu ya. Tetapi itu selaras. Kemudian signatur apa yang kita lihat? Yang lain adalah nubuatan-nubuatan. Ada lebih dari 333 nubuatan, bahkan lebih ya. Dan sebagian besar sudah digenapi. Dan nubuatan yang paling spektakuler itu nubuatan tentang penghukuman terhadap bangsa Israel. Bagaimana Israel dijajah dan akan dipencar-pencarkan, bagaimana bait suci dihancurkan, bagaimana bangsa Israel akan kembali lagi gitu. Itu bukan klaim dan bukan bukan klaim lah, itu fakta yang bisa dilihat oleh semua orang gitu. Ya silakan Pras kalau ada mau tambahin. Ya, jadi 2000 tahun bangsa Israel hancur kok bisa balik lagi, itu sudah dinubuatkan ya. Bahkan Yerusalem akan kembali, nanti bait suci akan didirikan tuh. Nanti akan ada perdamaian tuh mungkin dengan pihak otoritas di sana sehingga bait suci bisa didirikan ya. Jadi semuanya itu akan terjadi dan yang sudah terjadi. Kemudian saya ingin mengatakan tentang perjanjian baru. Dalam pengertian apa perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Kita lihat ya, Yesus berkata bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Aku memberikan firmanku kepada mereka. Kemudian dia mengatakan bahwa tetapi penghibur Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu apa yang kukatakan kepadamu. Masih banyak hal yang kukatakan, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Roh Kudus itu datang, dia akan membawa ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang dan akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Nah, setelah rasul-rasul itu mengerti pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, pada waktunya maka itu dituliskan. Makanya Paulus mengatakan untuk meneruskan, dia punya tugas yaitu meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, memberikan wahyu kepada rasul dan nabi-nabinya. Perkataanku adalah perintah Tuhan gitu ya. Jikalau orang yang tidak mendengarkan, tandailah dia. Jadi semuanya itu adalah perjanjian baru, dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai sebuah keajaiban. Roh Kudus itu akan sesuai dengan pimpinannya, dengan firman yang disumpaikan di dalam Alkitab gitu ya. Oke, silakan. Waktu habis. Oke, thank you. Mana moderator nih? Oke, saya ambil alih yang Mbak Sugi ya. Oke, Masih ada terima sesi kasih bertanya ya. atau enggak? Udah cukup lah, udah malam. Iya, Oke. saya ambil alih dulu, kita tutup ya. Ya, oke. Terima kasih untuk narasumber keempat narasumber nih dari pihak Islam atau maupun dari pihak Kristen, Pak Pras, Pak Tunis, terima kasih atas waktunya. Mbak Sugi, Ustadz Zuma, terima kasih atas waktunya. Sekian kali ini perdebatan yang kita saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di Zoom maupun di live chat di channelnya masing-masing. Kita tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan Thank you ditutup ya. dulu, jangan ditutup dulu ya, jangan di live kan. Live masih gitu. Nanti dulu Bang Mahadewa ya, kita putus dulu lah. Oke. Nanti dulu ya. Siapa Tolong Antonius? ya kawan-kawan sabar dulu ya. Nanti kita bincang-bincang santai. Tolong yang pastikan ya untuk yang centangnya, untuk live-nya. Bentar. Saya nggak tahu bentar. Bang Uca ada di sini. Gimana dong? Aku nggak tahu caranya matiin.